Dengar agama setan. kita, Agama setan. wah ini masih kucluk. Loh, kan Lu bagus. ganti-ganti nama mulu lu, tapi suara lu gak diganti lu. Loh, Gimana sih? gimana sih? Yo. Gimana suara diganti tuh? Mending suara lu diganti, kalau nama diganti tetap ketahuan. Wih, tidak perlu tuh. Mestinya topinya begini. Tuhan siapakah yang pernah dibawa oleh setan? Oh, itu bilang bisa. Nah, bisa. Dia mengusir setan, dan dia beri kuasa untuk mengusir setan. Lah, pertanyaan gini, kenapa Muhammad dengan setan? Kenapa langsung bertanya? Ngomong dulu ya. Kenapa? Bertanya apa diskusi? Kenapa setan masuk Islam? Gimana Yuk, sih? jawab. Kenapa setan masuk Islam? Artinya agama Di mana setan. Di mana setan dia masuk Islam? Lah baca dalam air musim 28 Tidak ada itu, bukan setan itu jin. Jin beda dengan setan. Aisyah Nggak ada. mengatakan, apakah kuasa Nah. setan adalah seton? Iya, setonnya masuk Islam. Gak bisa diskusi, Nggak nih ada. males gua. Nggak bisa Gak bisa diskusi. Penghujat gitu. Kalau kita ngejawab juga gak bakal diain. Kalau mau diskusi itu tentukan topik. Terus kamu opening statement dulu. Baru itu kami juga opening statement. Saling memperkuat, sanggah menyangga. Baru tanya jawab. Ini kau naik. Kamu tidak bawa data, kamu ngomong sendiri. Jawab terus bertanya. Itu namanya kamu blow on botol. Kami nggak butuh orang botol. Gitu loh. Data yang kau bawa itu tidak dikenal orang umat Islam itu. Nggak ada yang kayak begitu-begitu. Itu kau buat-buat sendiri. Kau makan sendiri. Baru kau bertanya sendiri. Ya itu namanya lebih baik kau mati aja lah. Nggak ada gunamu hidup di muka bumi ini gitu. Jadi sampah. Lebih baik kau jadi Kristen yang baik-baik saja. Nggak usah kau diskusi. Perkuatlah menuhankan manusia. Itu intinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman di tempat Ada lagi layar di ya, bawah. di Kenapa posisi sih Bang Bang Dani. Andi itu sebelah yang nggak lagi like Bang Juma, bukan cuma komentar. Terus kenapa? Nonton aja di sana. Ayo moto naik, ayo moto. Gitu. Nonton aja ke sana. Nabi kami katanya didampingi oleh setan. Tuhan kau, Gurundang gitu. Tuhan kau, Tuhan kau di. Oh, ada Bang Juma di bawah itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi. Ujiannya cukup tinggi, namanya juga Nabi diuji kau. Do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum abangku semuanya, guru-guru saya semua. Iya, Masya Allah. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat abangku, Gurunda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bang Juma tadi ada mengenai Tuhan siapakah yang pernah dibawa oleh iblis. Tuhan. Itu judulnya tadi. Itu sudah 20 juta loh itu sayembara sudah. Oh. Tak ada sampai malam ini. Sampai hari ini belum ada yang bisa membuktikan. Ku tambah 5 juta lagi lah. Bang Handi. Biar seru Ustaz Juma. Ku tambah 5 juta cash lagi. Serius Jadi itu? biar jadi 25. Serius? itu? Serius. Ku tambah 5 juta lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Iya, nanti kalau misalnya ada yang benar-benar bisa membuktikan Bang, ikhlas Bang ya. Ya ikhlas aku. Hitung-hitung keluarkan ini. Ku Alhamdulillah. keluarkan apa namanya? Zakat mal mau lebaran ini kan. Ayo. Zakat mal gitu lah. Keluarkan gitu. Iya, betul. Iya. Masya Allah. Jadi iblis itu sebenarnya lemah. Yang membuat iblis itu kuat Orang kafir saudaranya. saudaranya. Iblis itu kalau dilawan lemah, dia injak lehernya juga dengan membaca ayat suci Al-Quran, kabur dia kan? Kabur. Tapi kalau Saudaranya ini yang kuat. dibacakan surat Paulus, kuat nggak dia? Kuat. Iya, itu saudaranya yang membuat dia kuat.
Iya. Gitu. Iblis itu tugasnya untuk menyesatkan manusia. Betul. Yang membuat iblis itu lemah ya iman. Betul. Dengan kitab suci, bukan kitab karangan. Iblis itu menuntun manusia untuk menulis surat. Terus iblis membisikkan, "Hoi, tulis yang banyak, tulis lagi. Terus kau ngomong ini berasal dari Tuhan." Jadi iblis begitu. Betul. Biar laku, kau dapat duit banyak. Nah, begitu juga Bible yang dibawa oleh Belanda. Kalau kau terjemahkan dengan jujur, nanti nggak laku. Belok-belokkan sedikit. Siap. Iya. Supaya laku. Karena sasaran kamu itu orang beriman. Iya. Kalau kau nggak belok-belokkan selicik iblis, orang beriman ini kan ada juga tuh orang beriman malas belajar tuh. Apa tuh? Lu sama nenek lu. Nah itu. Iya. Gitu. Makanya oke, siap iblis. Nah, kerja sama mereka. Kuatlah iblis. Gitu. Tepuk tangan iblis. Iya. Bisa di Islam ya. Itu masih Islam. Iya. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Ya, tanya ya Suma malam Suma. Pantasan di dalam Al-Quran menjelaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, kita lihat dua agama ini. Yang mana yang terindikasi disebarkan dengan dusta, disebarkan dengan kebohongan. Tengok aja. Anda boleh menilai Islam, boleh kalau bisa membuktikan. Kami pun juga sama, boleh menduga agama Anda karena kami bisa membuktikan gitu. Dari aspek ketuhanan kami tidak ada dusta di situ. Qul huwallahu ahad. Tuhan pencipta langit dan bumi itu ahad. Apakah itu dusta? Tidak. Allahus samad, pencipta langit dan bumi, tempat bergantungnya segala urusan kehidupan dunia, akhirat, langit maupun di bumi. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah itu dusta? Tidak. Apakah seluruh kehidupan, seluruh aspek yang ada, yang nampak ataupun yang tak nampak itu bergantung kepada Tuhan? Ya. Berarti tidak ada kebohongan di situ. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu bohong atau tidak? Tidak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pencipta langit dan bumi tidak setara dengan apapun. Apakah itu dusta? Tidak. Tapi kalau sebaliknya, Tuhan itu satu hakikat tapi tiga pribadi. Itu konsep dari mana? Apakah ada ayatnya? Apakah ada dalil pendukungnya yang kemudian berasal dari para nabi? Tak ada. Adakah itu diajarkan oleh para nabi? Tak ada. Berarti itu bisa terindikasi diduga dusta. Ada kemudian sembahan yang dikatakan anak Tuhan. Apakah Tuhan itu punya anak? Beranak? Diduga itu dusta. Kemudian kepadanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu, kepadanya harusnya segala sesuatu urusan tergantung padanya. Tapi kemudian ada sembahan yang justru menggantungkan dirinya kepada sembahan yang lain, dan dikatakan itu Tuhan, maka itu diduga dusta. Kemudian Tuhan yang seharusnya itu tidak setara dengan manusia. Tetapi ada kemudian manusia yang setara dengan Tuhan. Itu pun diduga dusta.
Maka tak ada yang terlontar dari mulut para pendusta kecuali dusta. Makanya Bang Handi tadi sempat menyinggung apa yang tertoreh di dalam kitabnya orang Yahudi yang diterima dari para nabi. Kalau pendusta, pasti terjemahannya berbeda dengan original teksnya. Kalau pendusta, terjemahan dibilangnya firman Tuhan. Padahal terjemahan itu adalah perkataan manusia. Dengan mengatakan terjemahan firman Tuhan, maka sama dengan mengatakan bahwa orang yang menerjemahkan itu adalah Tuhan. Maka kelompok-kelompok ini adalah kelompok pendusta. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pembohong, pada setiap penyesat, kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah inilah saudara-saudara sekalian, bersyukur kita menjadi seorang muslim. Apapun yang terkait dengan agama kita, itu tidak ada kepura-puraan di sana, tidak ada dusta, tidak ada tipu muslihat, tidak ada kamuflase, tidak ada bunglon di sana. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Inilah keunggulan Islam. Sedangkan kalau di agama sebelah, jangankan untuk berbicara tentang hal yang sederhana, untuk berbicara mengenai informasi tentang Tuhannya saja, baik diberitakan dengan maksud menipu, mengelabui, membohongi, ya, ataupun jujur, maka mereka tetap bersukacita. Nah ini sesuatu yang justru menjawab kebenaran Al-Quran, bahwa setan itu hanya berkongko-kongko dengan para pendusta. Subhanallah. Maka wahai anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian dimanapun berada, jangan pernah melepaskan tali akidah Islam. Berpegang teguhlah. Wa'atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh pada tali agama Islam, jangan kemudian tergoda oleh Indomie, ya, oleh telur, asuransi kesehatan, harta, pupuk urea, ya, dan seterusnya. Jangan, tetaplah mati dalam keadaan memegang dinul Islam. Saksikan dan gaungkan kepada seluruh umat Islam dimanapun saudara-saudaraku berada, di pasar, di sekolah, di kampus, di rumah, dimanapun, bisikkan kepada seluruh umat Islam agar menyimak kemudian diskusi-diskusi lintas agama yang diadakan oleh Apologet Islam Indonesia di beberapa komal, di beberapa forum, dan minta mereka untuk menikmati channel YouTube yang menyajikan kemudian sajian-sajian perbandingan agama antar Islam dan Kristen. Channel yang kami sarankan itu diantaranya Zulkifli M. Abbas Official, Handi Slebes Channel, Lensa News Muslim, Mantepe, Curious Moto Channel, kemudian Panglima Debat milik Kang Santang, forum debat. Itu channel-channel yang kami sarankan untuk ditonton. Channel-channel itu noise, sehingga channel-channel ini menjadi kendaraan kepada kita umat Islam untuk menyampaikan kemudian informasi-informasi yang terkait dengan perbandingan agama. Alhamdulillah, sejak kita berdiskusi dengan teman non-muslim, belum pernah di antara mereka yang mampu kemudian mengalahkan, ya, para debater-debater Islam, kecuali mereka hanya memframing dan seterusnya. Lalu kemudian ada orang yang baru jadi penyimak bertanya, kenapa Bang Suma tidak melayani si Edis? Saya jawab, dalam berdiskusi lintas agama, kita tidak melihat bahwa kita harus menang, enggak.
harus menang, harus kalah, enggak. Tetapi kita harus menyampaikan Islam selurus mungkin. Memberikan materi-materi Islam seedukasi mungkin. Supaya generasi Islam itu paham. Sedangkan si Edis ini, kita belum berdebat saja, dia sudah menghujat. Komalnya tertulis Nabi Muhammad adalah Tuhan, adalah Allah, dan seterusnya. Ya, penghinaan dan penistaan kita akan temukan di situ. Dan dia terlalu berani karena dia di luar negeri. Apapun bisa dia lakukan. Dan kalaupun berdiskusi kita menang materi, tetapi dia sudah menyakiti hati kita dengan berbagai macam cara dia, dengan berbagai macam trik dia yang bisa menyakitkan hati kita. Sebenar apapun penyampaian kita kemudian, tetap saja dia akan framing. Dan dia itu ahli di dalam memutarbalikkan kata-kata. Dia itu pandai mengulik-ulik kata-kata. Karena dia cerdik seperti ular, jinak laksana merpati. Itulah dia. Jadi percuma kita hadapi orang kayak begitu. Karena kenapa? Ya orientasinya apapun dia katakan, apapun dilakukan, yang penting dia menang. Dan yang paling utama adalah koin. Give. Gitu. Ada orang yang kemudian pintar, yang bisa kita ajak berdiskusi. Banyak orang Kristen yang pintar. Banyak. Sedangkan dia itu hanya pintar mengulik kata. Dia itu hanya bisa kemudian memutar kata-kata. Sehingga tak ada nilai positif yang bisa kita dapatkan di sana. Seperti itu saudara-saudara. Jadi sampaikan kepada generasi Islam kita dimanapun kita berada, bisikkan mereka untuk mengikuti diskusi-diskusi lintas agama yang disajikan oleh para apologet Islam. Seperti itu. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Ya, ini Arika ini Muslim apa ateis? Oke, saya ini kejawen nih yang pernah dikafir-kafirkan. Ntar dulu, diam dulu, ada topik ini malam. Oh iya, ada topik ini malam. Iya, Dengerin dulu tadi topiknya. katanya non-muslim itu tidak mampu berdebat lawan Dengerin dulu Islam. Mari topiknya kita sebentar. debat. Agama Anda apa? Iya. Kejawen kenapa? Oh, itu enggak dianggap manusia itu kalau Anda tidak punya agama. Harus beragama dulu. Loh, kenapa? Sekarang kita di debat Indonesia ini ada agama yang diakui. Kalau kejawen itu ya tak ada di diakui daftar. sekarang ajaran Nggak kejawen ada. itu memangnya diakui. Nggak ada. Islam Nggak ada sebelum masuk ke diakui. Indonesia itu Tidak ada kejawen di dalam, di daftar sebelum agama Islam yang ada itu kejawen diakui sudah di ada. Indonesia. jangan Nggak ada. di-mute ini, jangan di-mute. Nggak ada. Tuhanmu Sebelum- siapa? Tuhanmu siapa? Sekarang Tuhanmu kamu kafir-kafirkan aku di WA itu Sembah, maksud ya, kamu apa? memang kamu kafir. Iya, oke. Iblis itu mengakui Allah itu sang pencipta itu disebut Muslim di dalam Al-Quran. Dengar. Terus gimana ini? Dengarkan. Yang disebut kafir itu yang tidak menyembah Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa kamu sewot? Iblis itu cuma mengakuinya. Kenapa kamu sewot? Mute ini, jangan di-mute. Kalau memang saudara kafir ya kafir aja. Kenapa sakit hati? Kafir ya kafir. Kok enggak mau dibilang kafir? Lucu ente itu. Kalau Anda tidak mau dikatakan kafir, jadi Muslim. Karena hanya ada dua, kafir. Kalau bukan kafir, Muslim. Kalau bukan Muslim, kafir. Kalau nggak mau dikatakan kafir, ya Muslim. Bahlul kok dipelihara, mas. Aduh, parah ini taman kita ini. Ini ada Kejawen nih, ntar dulu. Itu kejawen apa sih? Tuhannya siapa kira-kira itu kejawen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawen itu aliran kepercayaan, Bang. Aliran kepercayaan yang mereka itu kalau kata kasarnya, walaupun mereka tolak nanti, sebenarnya itu sinkretisme dari ajaran terdahulu yang dicampur dengan ajaran Islam. Terkadang mereka mengklaim Tuhan mereka Allah, tapi sebenarnya ini nggak bisa. Karena kan kalau mengklaim Tuhan Allah adalah orang-orang yang sumber ketuhanannya dari Al-Quran. Tapi mereka sendiri tidak mempercayai Al-Quran. Jadi itu ndak
apa namanya ya, seperti orang-orang yang ngaku agnostik, dia percaya Tuhan tapi tidak mengambil agama manapun. Kurang lebih seperti itu, Bang Handi dan Bang Zuma. Iya, kita hargai. Tapi kan dia marah disebut kafir itu ajanya. Maafkan saya karena saya orang beragama, agama saya Islam, di luar Islam ya labelnya kafir. Kalau mau tidak dianggap Islam ya masuk ke Islam kan gitu. Begitu saudaraku. Ya, Yusar, selamat malam. Muslim apa Kristen? Weh. Kenapa marah kali kalau dibilangin kafir kejawen? Bawa iblis. Itu bohong Bang Handi. Dia termasuk orang yang berpolemik. Artinya dia sudah sering masuk ke koma-koma Islam. Sebenarnya dia ketidaksukaan secara pribadinya ke para apolog itu terlihat kok. Dia masuk ke koma-koma kita terus menyerang kita gitu. Orang-orang seperti ini sepertinya kalau dari cara psikologi dia tuh pengen diakui, diberi tempat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Ya kalau berani sama kami tunjukkan aja tempatmu di Pulau Jawa. Saya datang kok debat aja di rumahmu gitu loh kalau ke Jawen. Gua bawa Al-Quran, lu kitabmu apa dulu, kita adu kitabmu apa. Ya kalau nggak punya kitab, kalau nggak punya Tuhan, terus mau debat sama dia, ya buang waktu lah. Lebih baik kau dibilangin kafir. Itu aja udah selesai. Cuma aku datang besok. Ya, teman-teman moderator, kalau ada di bawah nama Pak Abong, naikin ya, Pak Pendeta Abong ya. Tolong naikin teman-teman. Ini karena toko sama Arengga, Muslim apa Kristen? Maunya siapa ini? Hah? Bang Juma kah? Iya, ya biarin. Terus Bang Juma kah? Iya. Saya Bang. Oh, presidennya surga. Presidennya surga, istrinya banyak, jadi Maafkan mereka yang tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dua bidadari, waduh mantap banget. Jadi kalau di surga itu abang itu maunya apa kalau di surga nanti? Maunya kayak mana di surga itu Bang? Apanya? Maunya abang itu di surga apa? Kita ngapain? Kita kan manusia. Iya, menjelaskan tentang surganya. Masuk ke surga. Islam. Masuk ke surga Jadi juga saya, kan kita manusia Bang. Jadi saya Abang kalau sudah masuk surga apa sudah berhenti jadi manusia? Di setan dia. Bang. Setan lagi Abang, abang kalau di surga ngapain? Jangan dia kayak roh. Iya, saya tanya kalau di surga nanti abang masih manusia enggak? Bang, Dia kalau di mute nggak bisa buka mute Bang Andi. Kasihan. Buka mic-nya Pak. Tuh udah saya undang, buka Bang. Weh, toko salib. Nggak bisa buka mute dia, kasihan. saya tanya dulu dong sama abang ini. Abang, istri abang kalau disuruh milih antara emas, berlian, permata dan diberikan kemudian laki-laki 72, istri anda milih apa? Kira-kira nih, abang, bang, abang, Nggak bisa buka mute dia. bang, kalau istri abang tanya, ya, istriku yang tersayang, kamu pilih mana? 72 laki-laki atau emas, permata, berlian, intan, mutiara, kain sutra, harta benda, kekayaan,
Kira-kira istri Anda pilih laki-laki 72 atau harta? Bang? Bang. Bang, ini di surga mereka ini, Bang. menjawab, Bang. Rata-rata mereka menjawab atas pengalaman aku ya. Mereka pengen dikawinin Tuhan. Mereka udah bilang begitu. Nggak masuk dalam pilihan itu. Ini kita berbicara mengenai kodrat Al-Quran surah An-Nisa ayat 124. Laki-laki dan perempuan nanti di jannah tidak ada satupun di antara mereka yang akan dirugikan. Itulah hebatnya Islam. Maka saya tanya nih, abang toko babe nih. Ketika di surga nanti, istri abang itu dikasih pilihan 72 laki-laki atau harta benda dan seterusnya. Dikasih berlian, mutiara. Kira-kira istri Anda pilih apa? Jangan bilang pilih 72 laki-laki ya. Nah, sebaliknya, Anda disuruh milih. Kira-kira di surga saudara toko disuruh milih 72 bidadari dengan harta berlian dan seterusnya. Yang Anda pilih yang mana? Ya, selamat malam Jero. Teman-teman yang di bawah tolong di follow akun yang di atas ya semua. Ya Jero, silakan dijawab. Semua. Iya. Kalau ada laki-laki memilih harta daripada wanita, bahaya itu diragukan. Jangan-jangan dia suka laki. Kalau aku mah pilih sholat. Pilih sholat. Itu ibadah. Ini bukan ibadah lagi, ini disuruh memilih antara wanita dan emas, berlian, perak dan seterusnya. Di surga mau sholat, Bang. Di dunia aja disuruh sholat 5 kali aja belum tentu sholat. Hotel ini lucu-lucu memang sekarang ya. Ini Jero siapa ya? Jero Pipe sama Kalau di surga itu bisa kita nikmati itu apa-apa aja. ada agamanya apa, Bang? Jero. Bang Jero. Bang Jero apa agama Amanda apa? Kristen apa? Kenapa diturunin? Sopan dia kok. Kalau sopan jangan diturunin biar dia nanya. Tamringe 2. Tapi begini loh, banyak orang bercita-cita masuk surga, mengklaim sudah punya tempat di surga, 100% masuk surga. Apa iya? Apa hanya angan-angan belaka saja? Atau hanya bisikan kalbu saja yang membuat Anda semangat seperti itu? Itu mah kira-kira ini siapa yang membisiki yang begini-beginian kok percaya banget masuk surga? Iblis itu selalu menjanjikan yang enak-enak. Nggak ada itu janji iblis menjanjikan neraka. Iblis itu nggak pernah membisiki manusia. Hai manusia yang beriman, kamu nanti akan masuk neraka. Ya gagal misi iblis. Iblis itu selalu membisikkan, kamu pergilah ke tempat itu. Di sana itu kamu bisa minum makan dengan enak. Pergilah ke sana. Dijamin kamu merasakan surga. Begitu janji iblis. Benar nggak itu Bang Juma? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. Jadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin dulu kan warahmatullahi mungkin cuma 2 menit saya di atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang di bawah izin bantu follow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena innalillahi wa inna ilaihi rojiun. 4 akun Fandi Ahmad tumbang semua. Bantu di follow habis Ultra. Masya Allah. Banyak musuhnya Hafiz Ultra ini memang. Banyak yang tidak suka. Ya, di pulau-pulau Api Sultan dan semua yang ada di atas teman-teman ya, di pulau-pulau narasumber yang di atas, narasumber muslim ya. Ini Adi sama siapa ini? Ham, muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum muslim apa Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nois, Ma Adi. Aku sih ingin menambah ilmu aja sih, ingin bikin yang lebih tinggi gitu. Oh iya, siap. Itu Belajar terus ya Bang ya. ya mengenai hadis ya. Banyak kan sih ya para oten-oten itu ya memakai hadis-hadis yang menurut saya sih yang bertentangan dengan Quran tapi itu sahih. Itu kalau seperti itu menurut Islam kayak apa itu? Bang, lu mah. Ya. Ini dia bilang orang Kristen memakai hadis yang bertentangan dengan Al-Quran tapi sahih. Saya nggak tahu, pernah ketemu gitu kita ya? Kayaknya nggak ada deh. Hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran. Sahih bertentangan Al-Quran. Iya, kata dia orang Kristen tuh kalau bawa hadisnya sahih tapi bertentangan dengan Al-Quran. Saya nggak tahu. Ini kan Adi ini Islam katanya. Saya belum pernah lihat begitu. Hadis dia edit sendiri, ya hadis dia edit sendiri, terus kemudian dia anggap sahih atau sah, nah, baru dia anggap mengajarkan atau dipakai debat kepada orang Muslim. Ini bertentangan loh dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran. Muslim yang nggak belajar dia bingung. Itu yang dia tanya, Pak Juma. Iya, kalau saya nih ya, saya sebagai aktivis dialog lintas agama, kalau mereka membawa data dari Bibelnya saja mereka nipu, mereka kemudian memutarbalikkan lidah mereka membaca Bibel mereka sendiri. Bagaimana mungkin saya mau percaya ketika dia bawa hadits? Apatah lagi mereka nggak bisa baca kitab Gundul, bawa hadits alamak. Kitab hadis sahihah itu kitab Gundul. Jadi kalau oten yang baca Bible bahasa Indonesia aja susah untuk mereka paham, lalu dia datang membawa hadits dari internet, sudahlah. Baru dilihat siapa orangnya saja kita udah tahu. Bagi orang yang memiliki waktu untuk mengkaji materi-materi perbandingan agama. Jadi saya nggak pernah percaya kalau yang namanya oten mengulas hadits atau Al-Quran. Saya nggak percaya. Selama mereka masih berlabel oten, bahas hadits, maaf saja, tidak ada waktu untuk Anda. Kecuali Anda kemudian menjelaskan asbabul wurudnya, menjelaskan kemudian asbabul nuzul dari Al-Qur'annya, dan seterusnya. Dan itu Anda harus melalui kitab Gundul yang benar-benar kitab sahih, bukan hanya di internet aja. Kalau di internet apapun bisa dibuat di sana. Gitu teman-teman. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Bang Baren, muslim apa Kristen? Saya muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Ya, Bang? saya muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Bang Zuma. Semoga sehat selalu. Karifah juga. Amin.
Jadi Bang Zuma, saya ingin bertanya juga Bang Zuma, tapi Bang Zuma nggak membuka bertanya secara ini ya, secara pribadi gitu ya Bang ya? Iya Bang, saya biasanya cuman berdiskusi aja. Ya ini diskusi lintas agama ya Bang. Kalau Anda ingin bertanya-tanya nanti buka akunnya Gus Wapi ya. Iya. Tapi saya sebetulnya ada yang ingin ditanyakan juga mungkin sama Bang Zuma. Tapi Bang, ya saya Muslim. Saya kebetulan tanya juga sama teman-teman apologet yang lain juga. Apa ya, mereka belum bisa berani memberikan jawaban gitu Bang Zuma. Jadi mungkin saya pikir Bang Zuma, saya berharap bisa menjawab pertanyaan saya juga Bang. Karena ya dengan adanya apologet dari sebelah itu kadang-kadang membuat saya juga ya kalau murtad sih insya Allah enggak ya Bang Zuma, tapi kadang-kadang terguncang juga Bang. Gak lucu Bang kalau Anda guncang karena oten. Nggak mesti ditertawakan yang kayak gitu. Ada aneh aja kalau ada orang Islam yang menjelaskan oten terguncang. Lebay. Ya, kuatkan sarungnya, pakai ikat pinggang. Kristen menjelaskan terguncang. Aduh. Lucu itu. Itu lebay namanya. Maaf ya Bang ya. Maafkan saya kalau ada saya dengarkan umat Islam terguncang karena penjelasan orang Kristen. Saya mau muntah. Mana otaknya? Akal Anda kemana akalnya? Terguncang oleh penyembah selain daripada Allah. Itu lebay. Itu namanya lebay. Lebay cucok. Ya, Bang Halimon, Muslim apa Kristen Bang? Gak ada cerita Islam itu ya sedangkal apapun kemudian imannya, kemudian mendengarkan penjelasan orang-orang oten di dunia lintas agama ini guncang imannya, itu gak ada cerita itu dodol. Lain cerita kalau yang di bawah pusat dan juga di belakang pusat yang membuat Anda terguncang. Kalau hanya penjelasan, bukan saya sombong, enggak. Apa yang membuat Anda guncang? Apanya yang membuat Anda guncang? Kira-kira. Gak ada cerita guncang, terguncang hanya karena mendengarkan penjelasan oten. Lemah kali, kambing aja gak goyang. Sapi mendengarkan mereka nggak goyang sapi. Kera aja nggak bergeming. Ya Anda yang goncang. Lebay. Ya, Abdul. Selamat malam Abdul. Muslim apa Kristen? Kemana aja selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang Handi. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ripa dan semua yang di atas. Allah meridhoi perjuangan untuk seapologet Islam. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabb. Saya mau menyampaikan ini untuk Bang Handi. Bang Handi, dulu pernah di Yahoo nggak dulu? Bang, lewat DM aja kalau itu Bang. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya undur diri, terima kasih. Siap. Terus perjuangannya Makasih, saya Bang. ikut mendoakan dan Makasih Bang Abdul. Mari semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Aki, Akang, aku izin turun ya Akang ya. Semua Bang Zuma turun dah. Iya Dinda ya. Jangan sampai nggak terguncang ya. Siap. Oke, izin Kanda kalau bisa satu kali nyinden sebentar ya Kanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Halimon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikum.
Izin, walaupun tidak menarik, ini sangat penting, ada hal yang saya tanyakan. Izin Bang Juma, kemarin saya sudah komunikasi dengan Bang Andi dan teman-teman yang lain terkait dengan ada satu murtadin Aceh yang menghina agama Islam, yaitu akun tersadarkan. Sudah kami laporkan ke Polda dan saya sudah alhamdulillah ada 2 video dia yang kemarin saya cari tidak dapat, akhirnya saya temukan di akun Arimatea. Dan tadi kami sudah ke Polda. Beliau dari penyidik dari Polda mengarahkan kami ke Sumatera Utara, Bang Zuma. Mohon petunjuk dan arahannya. Karena lokasinya dia itu sekarang ada di Sumatera Utara, terdeteksi dianya ada di Sumatera Utara, Bang Zuma. Menyadarkan yang mana orang ini, bukan yang kemarin makan babi itu ya? Iya betul, yang lagi makan babi, karena ada 2 video di sana. Yang pertama nikmat mana lagi yang kamu dustakan, Masya Allah. Terus dia ada satu video lagi yang latar belakangnya itu adalah kasidah Aceh, itu kasidah keagamaan itu, Bang Juma. Itu yang mendasari kami untuk melaporkan beliau ke pihak ke kepolisian. Jadi sudah 2 kalilah kami menghadap. Tadi ketika kami izin Bang Juma, tadi kami diarahkan untuk melaporkan ke Polda Sumut, Bang Juma. Mohon petunjuk, kalau saya kan ini di Aceh nih Bang Juma. Petunjuk arahan Bang Juma, apa-apa yang bisa kami lakukan, dengan siapa kami bisa berinteraksi di Medan sehingga laporan kami ini bisa diterima dan segera ditindaklanjuti, Bang Juma. Terima kasih Bang Juma dan teman-teman yang lain. Iya, Masya Allah. Ini identitas daripada terlapor itu sudah didapatkan? Sudah Bang Juma, sudah. Sebenarnya di Polda Aceh juga bisa. Nanti dari pihak Polda Aceh yang bersurat kemudian ke mana? Polda Sumut. Bukan, ke yang bersangkutan. Terlapor. Iya, terlapor. Sama seperti saya. Saya domisilinya ada di Makassar, dilaporkan di Sumut. Inilah jauhnya di sana kan. Yang saya bingung karena menurut penyidik lakosnya ada di Sumatera Utara. Jadi karena tadi pengacara yang saya ajak untuk kasus ini kan berhalangan hadir karena beliau pulang kampung. Jadi karena saya kan tidak punya banyak diksi untuk membantah ya, bentuk diskusi dengan penyidik. Jadi ya udahlah, karena tadi pun bulan Ramadan, Bang Juma agak kecorean, ya sudah. Kalau memang mengharuskan kami ke Sumatera Utara, saya secara pribadi siap dan mungkin dapat tunjuk lain. Mungkin Bang Glenn bisa menjembatani mungkin ya Gurunda. Iya bisa aja sih, bisa aja kalau ini merasa perlu kemudian untuk pendampingan dari Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia, bisa aja ke Divisi Hukum kami, Bang. Alhamdulillah nanti, siap. Iya, nanti jalin komunikasi aja dulu di belakang untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya gitu. Karena izin ini yang terakhir nih Mas Juma, karena biar tidak mengganggu diskusi kita malam ini. Kalau ada teman yang punya nomor kontak Bang Ali Api Aceh, karena kemarin sempat ada sama saya, kebetulan HP yang lama saya itu hilang Mas Juma, jadi tidak komunikasi lagi sama beliau. Mungkin biar nambah saya punya teman di sinilah. Begitu. Karena kalau ada yang teman-teman di sini yang di bawah ataupun yang di atas yang punya nomor kontak Bang Ali, ya pengurus APII Aceh, mohon untuk inbox saya, nanti saya mungkin bisa koordinasi. Mungkin itu saja Bang Juma, petunjuk dan arahan selanjutnya mohon dari kakanda saya semua. Terima kasih banyak. Makasih Bang Halimon. Mungkin hostnya mungkin nanti bisa kasih nomor kontaknya. Siap. Makasih Bang Halimon. Ini ada PHS sama user Muslim apa Kristen? Kristen. Hanya mau menyapa Bang Juma aja, nggak usah lah terlalu lapor lah Bang Juma, nggak usah. Kuno itu, iya Bang, nggak usah lah. Dikit-dikit lapor nggak usah lah. Bang Juma itu kurang apa berdebatnya Bang, kemana-mana, nggak ada yang lapor lah, nggak usah dikantai Bang Juma. Aja pihak Kristen ngelapor-lapor kok. Alah, mana ada itu? Tanya Bang Juma itu. Buktinya itu si Dosma ngelaporin. Gimana sih lu? Aura aja lah. Nggak maju nanti negara kita. Kami nggak pernah lapor Bang Juma itu kok. Kurang apa Bang Juma? Tapi nggak pernah lah.
Gak usah lah. Ini saran saya Bang Juma. Makasih Bang Juma. Selamat malam. Iya, Malang Bang. Malam Ustadz, mau tanya. Saya dari user Muslim apa Kristen user? Muslim. Saya izin keluar ya Bang. Selamat malam. Malam. Gak usah lah kawan-kawan. Gak usah lah. Maluin aja. Gua laporin. Alah, kau berarti kuno itu. Kau udah lapor. Ini bukan Bang Juma yang laporin, gua yang laporin. Udahlah, makasih Bang Juma. Makasih. Iya, sama-sama Bang. Assalamualaikum. Gak ada yang laporin Bang Juma katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Mojokerto, kebetulan udah 1 bulan mengikuti channelnya dari Bang Zuma. Mau tanya Bang Zuma, kalau kita dari Muslim, kita mau apa? Santunan ke anak yatim, tapi anak yatimnya itu tadi semua Nasrani. Lah saya kan nggak tahu. Saya baca loh, Nasrani itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa kan anak yatim. Oh nggak apa-apa ya. Iya, mereka juga tidak terindikasi organisasi terlarang atau dibawa kuasa para penghujat. Kan ada juga tuh anak yatim piatu yang dibawa binaan para penghujat gitu loh. Oh, saya nggak tahu. Mau kirim, kan saya lihat dulu itu webnya. Ternyata Nasrani semua pantinya itu. Kristen Bang. Iya. Bukan Nasrani. Oh, Kristen ya. Iya. Itu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa kalau udah terlanjur nggak apa-apa, kecuali kalau belum. Oh iya. Oh, iya. Ya baik Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Iya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panti asuhan Islam juga banyak sebenarnya. Kagawa. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kebetulan kan saya minggu-minggu belakang ini ngikutin komalnya Bang Juma nih, diskusi Islam nih. Saya waktu ada diskusi dengan Ibu Mary yang dari Minahasa Bang Juma. Oh gitu Bang Juma, kan maksudnya saya mau menanyakan kabar beliau loh, karena kan kita sama-sama mualaf, jadi kan bisa merasakan bagaimana kabar beliau. Ya bila kalau bisa dibantu, saya mau mengirimkan sedikit jaket lah buat beliau gitu Bang Juma. Iya. Kemana gitu bisa kita salurkan ke beliau gitu. Kami nggak ada kontaknya, Bu Mary kan? Iya, Bu Mary. Waktu kemarin saya lihat di YouTube itu diskusinya. Jadi saya nggak ada kontaknya itu Bang. Kita nggak tahu itu kemana Bu Mary itu Bang. Nantilah Insya Allah kita cari-cari ya Bang ya. Oh nggak ada kontaknya. Naik beliau ya. Oh ya udah begitu aja Bang Juma. Ya makasih. Saya mohon izin turun. Ya. Siap. Ini Pak Abong kemana nih, Pak Pendeta Abong nih, belum muncul nih, udah di DM berapa kali juga. Dia yang nantang. Ya bagi teman-teman yang Kristen silakan naik ya, yang Muslim jangan dulu naik biar ada diskusi teman-teman ya. Ya, ini banyak yang minta naik. Ayo moto. Itu kan menye-menye banget sih Kang.
Cek satu. Katanya Kristen itu, Kang Akbar katanya Kristen tadi typing di bawah. Akbar Kristen? Saya Kristen saya. Ya, mau diskusi apa mau bertanya aja silakan Bang. Ya, saya mau berdiskusi, mau bertanya. Oh, silakan Bang. Ya, mau tanya apa? Tapi saya mau, ya. Iya, saya yakin orang kasih pandu semua bodoh. Otak besar tapi otak kecil tapi besar aja semua itu. Oh gitu. Iya, memang. Yang tadi itu nama gue itu dia nyamar lagi ya. Jangan rame, biarin dulu. Yang lain diam dulu, jangan rame. Tinggi badan saya 170 meter. Ah iya betul. Dari mana sudah lulus SD? Berat badanku 70 gram. Itu namanya bodoh. Itu namanya bodoh. Tolol. Iya. Itu nggak lucu. Kau semua itu nggak lucu. Kau memalukan kau ada isi kau otakmu. Iya. Orang Islam yang kasih panggung kau itu memang tolol itu. Orang waras mana yang nggak tahu kebodohanmu? Orang waras mana yang nggak tahu kebodohanmu? Hanya besar mulut aja lu. Berarti abang pintar. Ya, mas pasti saya pintar. Kalau begitu kita diskusi boleh? Boleh, saya tanya kamu bisa jawab nggak? Loh, kok bertanya pada orang bodoh? Siapa yang turunin? Astagfirullah, ini Kalau orang. diturunin kasih ya udah nggak ada bahan. Biarkan dia. Kita lihat dia salahnya seperti apa. Jangan diturunin saya. Nggak ada yang nurunin, kena pelanggaran itu, kena report, ada beritanya di saya ini. Kena report. Iya, naik lagi bang. Kalau orang pintar jangan nanya ke orang bodoh. Saya yang Anda katakan inilah yang harus bertanya ke orang pintar. Gitu bang. Kena pelanggaran dia. Ada. Naik lagi bang. Naik lagi Bang Akbar. Di tab layar teman-teman biar komalnya kuat dan narasumber juga nggak kena report. Keluarkan semua unek-uneknya Bang Akbar. Naik Bang. Naik lagi dong, orang pintar tapi nyembah bayi. Naik lagi dong, penyembah makhluk roh bertanduk 7 bermata 7. Naik bang, naik. Gak usah malu-malu bang. Sini, belajar sama-sama yuk. Cuman kalau naik jangan emosi lah. Santai aja kita diskusi, tanya jawab. Jangan emosi. Itu bang, Rudi itu dia tuh sebenarnya dia tuh abang mungkin pernah nonton film The Lord of the Ring enggak? Smegol, itu dia itu yang Smegol itu suaranya kan gitu, kayak gitu. Yang tadi? Iya. Smegol namanya, Smegol. Aduh ya Allah. Yang Muslim jangan dulu minta naik yang Muslim. Kita diskusi dulu ya. Kalau ini namanya Ahmadius bang. Ahmadius ini lidah bergetar bang. Abang hati-hati dengan kecepatan lidahnya ya bang. Membunuh karakter saya ya. Saya memperkenalkan kamu sama Bang Zuma dulu, Ahmadius. Silakan Bang Zuma, hati-hati dengan kecepatan lidahnya bang. Lidahnya suka bergetar. Ya, salam kenal saudara Marta. Apa kabar? Apa malam ini sehat? Gak ada Marta, Gurunda. Margaret bang, salah bang, Margaret. Deus, bukan Marta. Oh sorry. Sorry. Tante Marta, silakan. Silakan bang. Makanya lagi kangen sama si Marta ya. Pernah dikecewain si Marta ya. Tadi kupikir Marta kawan, sorry. Kenapa kali jelas-jelas nama saya itu situ? Karena biasanya jelas-jelas manusia banyak orang menganggapnya Tuhan bang. Jadi kalau nama salah saja sedikit itu aneh menurut Anda, bagaimana saya yang melihat Anda menuhankan anak bayi gitu kan ya? Tidak pernah ada orang manusia yang menangkan Tuhan. Betapa menggelikannya itu ya. Yang balik-balik gitu. Itu Tuhan jadi manusia. Betapa menggelikannya itu kan.
Yesus itu betapa menggelikannya kan ya. Yesus Tuhan bagi Kristen. Bagi ya kan semua ya? orang, bagi manusia yang percaya padanya. Karena oh enggak. Bagi murid Yesus, bagi murid Yesus, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Menerima gitu loh. Bagi Yesus dan bagi murid Yesus, Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi bagi Kristen, biarkan saya bicara. Sosok saya dulu baru tanggapi. Saya dulu. Anda diam dulu. Jadi Yesus. Ya udah silakan Anda bicara dulu, gantian kita ya. Silakan. Kenapa saya bicara? Karena dari awal kamu sudah membuat kesalahan sangat fatal. Kamu mengatakan Tuhan jadi manusia jadi Tuhan. Itu sangat salah. Karena yang jelas yang ada adalah Tuhan jadi manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang sudah ada sebelum diciptakan, dan dialah pencipta dunia ini. Dalam Yohanes 1 ayat 3, 1 ayat 10. Dialah menciptakan dan Yesus itu ketika menciptakan dunia ini, dia bukan dalam bentuk manusia seperti yang Anda lihat Yesus, tapi dia adalah dalam bentuk firman. Yang firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dia menciptakan itulah Yesus. Ya. Udah aku bilang kan Bang. Ini salah, jadi kamu jangan mengatakan manusia jadi Tuhan, bukan. Itu salah, itu pembodohan. Dan kasihan orang Kristen yang paham bisa aja terpengaruh dengan ucapan kamu gitu ya. Saya jelaskan itu. Oke, dah gantian kita. Boleh ya? Oke. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Jadi yang membentuk diri menjadi manusia di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 ini siapa? Coba jawab dulu. Jawab dulu Bang. Tidak ada. Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu betul enggak? Ya memang tidak ada. Nah, yang membentuk diri menjadi daging Yesus ini siapa? Dia itu firman. Logos ya. Saya ulang. Itu dia adalah saya ulang. Saya udah tamat kalau itu. Kalau kamu mengatakan dibentuk itu salah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kamu harus paham ini dulu ya, bahwa Yesus adalah firman yang saya tidak mau tahu Yesus itu firman. Yesus itu telur burung onta tadinya. Saya nggak mau tahu itu. Saya tidak mau tahu itu. Saya hanya berdasarkan dalil Yesaya 43 nomor 10. Pemikiran kamu supaya kamu jangan terjebak dengan pemikiran itu bahwa Tuhan dibentuk. Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. EGP dengan imanmu. Tidak ada memang. Tapi lalu apa yang menjadi daging? Firman yang kekal dalam diri Allah. Firman yang menjadi daging. Logos itu. Oke. Kamu bohong. Kenapa yang dikatakan Allah? Karena dia adalah firman. Coba kamu baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apakah firman yang menjadi daging? Kenapa? Coba kau baca Filipi 2. Kamu baca Filipi 2. Oh bahaya. Kamu tahu kan saya tidak bisa diskusi dengan orang yang tidak paham Bible. Maaf kawan. Kamu tidak paham. Kamu itu penyesat. Ya, kalau kamu paham, dasar orang paham isi kitabnya itu adalah menghafal kitabnya. Bagaimana mau paham kalau menghafalnya tidak, Pak? Sekarang Anda mending dibawa aja. Saudara, Anda dibawa aja. Anda nggak bisa berdiskusi. Anda dibawa aja atau pergi ke gereja, lap-lap pantatnya pastor. Di sini nggak bisa. Saya tidak butuh orang seperti Anda. Saya butuh orang yang pintar, bukan orang bahlul. Maaf ya. Kasih bedak
pantat Anda kiri kanan, lubangnya kasih lipstick. Gitu. Temani pantat Anda bicara. Buka nana Anda, lalu ambil cermin, pipi pantatnya kiri kanan kasih bedak, anusnya kasih lipstick. Ngobrol sama dia melalui cermin. Gak bisa di sini ngobrol sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayang Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akang, Bunda Ripa, Uni Ripa, Akhi Moto. Waalaikumsalam. Bang Handi lanjut. Bang Hen. Ideus itu udah lama itu Bang. Sejak zaman Zoom itu. Orang stres, mau dilayani orang stres gitu. mending dia masuk kamar, ambil cermin, buka celananya, pipi pantatnya kasih bedak, lubang anusnya kasih lipstick. Nah, suruh ngobrol sama pantatnya. Nggak cocok ngomong sama manusia orang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketipu di forum itu di tempat Bang Zuma palsu. 2 paus melayang di situ. Ya Allah ya Rabbi. Iya, enggak. Pantas perempuan. Seandainya tidak kulihat Bunda masih di situ. Ya Allah. Iya, benar. Jadi Bunda yang kasih koin itu 4K. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Ya udahlah. Lanjut. Hitung aja buang sial. Buang sial. Kan lihat kan Bunda siapa tamu-tamunya itu namanya nama-nama tapi kan baru bangun. Begitu baru bangun, ini kok ada perdebatan begini ditantangin. Ya udahlah. Buang sial. Biar dia ngambil semua sialnya. Iya, masuk ke dalam tubuhnya itu jadi tumor bagian pantat. Betul. Nggak bisa bohong lagi. Aku tengok 4K, Bunda yang kasih. Tuh banyak yang ngingetin baru sekarang, tapi dari tadi pada nggak ngeh kali ya. Makanya aku lihat kok Bunda Mila di tempatnya Oten. Selamat malam Bang Yanus. Islam Kristen Bang. Bang Ardian. 1, 2, 3. Terima kasih Bang. Kang jadiin moderator juga dong Kang, biar bisa pilih-pilih Oten di bawah Kang. Iya, siap. Aku mau ngasih Bang Zuma aja deh. Wah, kalau aku tuh karena aku dengar ngajinya tadi pagi 2 session. Bagus. Masya Allah. Subhanallah. Aku bilang, waduh ngajinya. My husband, suamiku dengerin itu yang ngaji ini ya, Imam Masjidil Haram ya. Aku bilang itu Bang Zuma yang lawan 1 ngomal hari. Kayak Masjidil Haram, imam besar itu kan. Siapa namanya? Udah lupa lagi ya. Sudais. Apa sih? Karena pakai sedih-sedih sedikit ya. Pakai sedih-sedih sedikit. Bayan. Iya bagus banget. Rizky, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang, apa yang disampaikan? Silakan. Muslim, ini saya tadi menonton di Abu Yastrong, ada itu Novan yang baru mu'alaf itu, rupanya dia ada masalah tadi ngadu di situ, jadi dia minta dijemput, tapi nggak ada yang tanggap sih. Kasian, HP-nya diambil dua-dua bilang, dia minta dijemput. Tapi di Abu Yastrong tidak ada solusi saya dengar tadi itu. Bang Rizky, izin Bang Rizky ya. Yeah. Ini kan kita bergerak di sosial media. Yeah. Kita memang punya lembaga, yayasan yang insya Allah tuh bisa mensupport dan membantu. Tapi masalahnya kan kalau sekedar curhat di koma terus kita langsung ini kan nggak bisa begitu juga. Ya. Dan kita juga nggak tahu kan permasalahan apa yang sedang dihadapi. Jadi
semua tuh ada proses bang. Gitu, nggak bisa hari ini kita bangun langsung lari gitu, nggak bisa begitu. Mungkin Bang Zuma mau nanggapin itu. Iya, ini apa? Keseringan buka komal. Bukannya sibuk belajar. Buka komal entah apa-apanya. Terus yang sita HP-nya siapa, Bang? Turun tadi orang yang ini. Yang terlalu sibuk kurasa ya. Dan tak siapa apa aja yang dinaikkan di komal. Kadang Bang Zuma kita mau nasehatin mereka, takutnya nanti mereka pikir kita intervensi mereka bang. Padahal kan niat kita kan bukan mau menghalang-halangi mereka eksis di dunia sosial media kan bang. Kita juga paham lah siapa sih yang gak punya giroh untuk membela agama. Tapi kan kayak saya bang, misal saya chat dia Jai, terus sama Novan, bahkan Yoga gitu kan. Terkadang nanti dikira kita ini terlalu ikut campur sama urusan pribadi mereka gitu loh bang. Serba salah juga. Nanti ketika punya problem mereka ngasih tahu ke kita. Nah dikira kita nanti nggak mau bantuin. Gitu loh. Menurut Bang Zuma gimana? Ini juga harus kita inisin juga loh bang. Kalau aku nanti takut dikira sosok ikut campur nanti bang. Nasehatin dikira kita kayak menghalang-halangi mereka mau berapologet nanti. Akang, abang, Bang Zuma, Rifa dan semuanya, aku izin di bawah ya, biar ada slot, gak apa-apa. Aku di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Wahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akang nggak ada yang naik lagi Kang di bawah. Aku belum jadi moderator, jadi belum bisa pilih-pilih yang naik. Pelit tuh, akan pelit moderatornya. Udah, dicek aja. Mungkin aku turun dulu ya. Habis turun aku naik lagi, biasanya gitu dia. Belum berfungsi moderatornya. Aku turun dulu. Ya. Ini Agi Muslim apa Kristen? Muslim bang. Ya, ada apa bang? Ini saya tertarik tadi ada mau tanya, ada kejawen. Kalau di itu khusus di Jawa atau gimana? Terus yang kedua, kalau di Jawa Barat ada yang namanya Sunda Wiwitan, itu gimana bang? Itu saja. Nggak tahu bang, nggak tahu. Ya. Sunda Wiwitan, apalagi itu? Sama bang, kepercayaan, kapitayan, Sunda Wiwitan, kejawen. Iya persis kayak kepercayaan. Akang belum jadi moderator atuh Kang. Udah. Akang salah kasih tuh Rifa yang lain mungkin. Udah. Ih, kumaha sih Tia? Belum tahu. Udah ah. Oh, udah tah. Kak Cynthia ini berarti belum diinin, diaktifin buat naikin orang ke atas. Oh, udah. Astaga. Halo Kak Cynthia. Kak Cynthia. Loh, mana orangnya? Udah turun. Ya, yang Muslim jangan minta naik dulu dong. Biar teman yang Kristen dulu minta naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam aja habis itu turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Ya, izin turun. Iya, makasih. Ini kalau 2.500 naik izin beri salam habis turun ini sampai 3 minggu ke depan ini tidak selesai gitu. Iya, kering juga lidah. Ya, saya wakili aja ya teman-teman di bawah 2.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah juga yang beri salam, saya wakili teman-teman di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang di YouTube juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Panjang umur, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Amin. Masya Allah. Silakan. Yang naik yang non muslim ya guys. Yang bau-bau muslim saya skip ya.
yang kepencet langsung di ini aja, ditolak lagi aja guys. Yang non muslim yang mau naik kalau perlu ketik 1 biar dijambak nanti. Bagaimana kalau mereka mau naik mau kasih kita THR? Boleh nggak? Boleh. Gimana ya? Boleh ya, Bunda. Hah? Boleh? Boleh. Oh. Pak Bom Bom naik, Pak Bom Bom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma andalanku, saya dari Sidrap ini Bang Suma. Iya, Cawiwi. Anu ini Bang Suma, saya mau tanya ini Bang Suma. Iya. Di sini itu yang selalu anu apa? Yang makacoca itu yang orang Kristen itu. Siapa namanya? Edis. Walah. Itu pintar gak itu bahasa ini Bang Juma? Bahasa Arab ya? Enggak. Oh berat. Enggak ya? Awe ajak bawa ke si kepala talang itu. Cuman dia itu dia licik. Itu liciknya dia itu ya pintar mutar-mutar kata kalau dia. Tak ada gunanya. Mending saya diskusi dengan 1000 orang pintar daripada orang licik 1 orang seperti dia. Betul. Itu pernah kita dengar itu debat itu, memang susah kalah kita itu. Bolak-balik perkataannya. Iya. Ya, cuma itu saja Bang Suma. Iya, makasih Bang. Makasih Bang Suma ya, andalan gue. Iya, hati-hati Ki di jalan. Jangan Ki lupa makan sahur. Cawiwi. Iya, Cawiwi. Insyaallah Bang Suma ya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ke Makassar masakin ini condro. Bukan. Condro. Hah? Iya, konro. Condro ya? Iya, kontrol. Sama iga bakar, Bang Suma. Baik, Bun, baik. Masya Allah. Di sini banyak iga bakar. Ada iga gajah, itu bagus juga katanya. Ya Allah. Tidak ada. Tidak ada Bun iga gajah. Yang banyak vitaminnya iga bom-bom. Iga roh. Bom udah nggak punya iga. Iga roh. Akang dicariin Ustadz Wafi tuh. Kalau nggak di cancel. Udah Bun, beliau udah lihat di grup. Udah dipakai pun dia. Oh iya. Ini ada yang naik 2 dari tadi tuh, minta naik terus turun lagi. Pak Angler DTT sudah saya naikin. Muslim non muslim Pak? Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan Pak? Biar kita isi slot kosongnya untuk non muslim ya. Oh. Rian kalau non muslim. Saya mau sapa-sapa dulu Bang Suma. Iya. Muslim yang naik puru-puruan. Iya, dari Pindrang ini Bang Suma. Pindrang juga. Tadi Sitra Pindrang, sebentar baru. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dari Polres Pindrang Bang Suma, selalu mengikuti Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Tidak pernah Ki di Polwil, Pare-Pare. Pindahan dari Palu ke Bang Suma. Oh Palu, iya. Dulu di Palu 19 tahun lebih baru pindah. Iya menjadi 2019 baru pindah setelah bencana Bang Suma. Habis evakuasi lalu, alhamdulillah pimpinan minta supaya dipindah. Iya, karena keluarga di Pindrang Bang Suma. Iya, kembali ke markas berarti. Saya ini garo-garo Bang Suma, bapak orang asli Pindrang. Iya. Saya punya mama orang Palopo Toraja. Iya. Kalau saya punya kakek, alhamdulillah mualaf Bang Suma. Bapaknya Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Salam teman-teman di Polres Pindrang sana. Siap Bang Suma, saya selalu mengikuti. Saya suka debat-debatnya Bang Suma karena namanya. Di mana Ki? Di Paleteang Ki, lerang-lerang, Batan Sawito atau di mana? Saya di Polresnya Bang Suma, di bidang kesehatan. Oh gitu, iya.
Tidak maksudku tinggal tak di Pindrang di mana? Di Mas Sewito nih, Jalan Seroja. Oh Sewito, jalan yang ke Jalan Seroja. Oh iya. Dekat Jalan Salo, dekat Masjid An-Nur. Alhamdulillah sama dekat masjid sini. Iya, Masya Allah, iya. Iya. Banyak kenangan. Selalu ikuti. Pernah di Pindrang berarti ini? Iya, Andre gitu, Barana. Waktu ini Bang, waktu KKN di Pindrang saya kemarin. Oh. Di Lerang-Lerang. Oh, Lerang-Lerang, iya. Iya, Paleteang. Tempatnya Kospin. tidak ku dapat saya kalau Kospin di Pindrang karena saya kan lebih banyak di Luwu Timur, sekolahnya di Luwu Timur, ke sekolahnya di Lamasi, baru di Luwu Timur di Malili. Iya, di Malili. Iya, ada kakak juga di sana. Tempatnya Om Abdul di sana. Ajudannya Pak Yusuf Kalla. Oh iya. Masya Allah. Jadi Bapak almarhum di sana tugas, di sana juga habis melaksanakan tugas beliau sakit langsung wafat begitu. Daerah mana di Malini? Balantang bukan? Bukan, di Puncak Indah, dekat dengan Rujak Bupati sekarang. Dulu kan di Puncak Indah, Kelurahan Puncak Indah. Baik. Masya Allah. Kebetulan sekolahnya juga di sana dulu di Malili. Iya, Masya Allah. Saya tahun 97 ikut musabaqah di Malili. Oh. 97. Oh, di Malili ini? Oh iya, betul. Karena pas saya SMA di Malili, masuk SMA di Malili 97. Ada musabaqah. Saya ada betul. di sini. Salah satu peserta MTQ. Subhanallah. Alhamdulillah. Salam sama teman-teman di Polres Bangku ya. Bang semua siap. Alhamdulillah, Masya Allah. saya mengikuti terus. Saya suka debat karena menyajikan yang benar-benar fakta. Karena kenapanya Bung Suma, saya kan kakek kan dari NOM. Iya betul. Keluarga saya akui keluarga saya banyak di daerah Seriti, Lamasi dan Toraja yang non, tapi ya itu saya selalu menyajikan fakta, terserah mereka mau menerima atau tidaknya, kan kita cuma menunjukkan supaya jalan kebenaran. Iya betul. Baik abangku, thank you Bang ya. Selamat. Iya Bang, selamat. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah teman, kalau ketemu sesama suku ya gitu, panjang lebar gitu ya kan ya. Dimaklumi ya. Ini Agaro. Aku pikir Anggario. Muslim Kristen Anggario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa disampaikan Bang? Suaranya kecil Bang Anggario, nggak kedengaran dengan bagus. Oh ya, saya Muslim Kak. Saya penggemar udah lama sekali saya mendengarkan di YouTube, dimanapun di TikTok pun ingin sekali bertutur sapa sama Bang Zuma. Karena asal saya dari Sumatera Barat, Kabupaten Solo. Jauh sekali. Oh. Iya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Bang Anggario? Enggak ada, cuman itu aja Bang Zuma. Terima kasih ya Bang, sehat selalu ya Bang. Iya. Tetap dukung kami. Terima kasih banyak Bang. Ya, saling mendoakan kita. Iya, makasih. Siap. Terima kasih Bang Anggario sudah naik. Ini Rian Kristen katanya. Rian silahkan mau bertanya atau mau mengangkat tema diskusi. Bertanya lah. Oke, monggo. Sesuatu untuk menuhankan
Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi, Bang ya. Menurut saudara, apakah Tuhan itu ada? Iya, saya tahu itu, saya udah tahu. Hai, Tuhan. Saya udah tahu itu, saya udah tahu. Kenapa ini? Dengarin dulu kalimat saya itu, dengarin dulu Bang Juma. Itu saya udah tahu. Menuhankan sesuatu untuk mengikuti dan dituhankan, gitu loh. Kalimat saya ngerti kan? Pencipta langit dan bumi itu menyatakan sesuatu. Pencipta langit dan bumi itu lanjut. Pencipta langit dan bumi. Saya bukan tanya pencipta langit dan bumi loh. Tuhan sesuatu. Kan Anda bahas. Tuhan kami Sesuatu. itu hakikat laisa kamislihi syai'. Itu sembahan kami, Bang. Cuman kalau orang pencipta langit dan bumi itu dianggap Tuhan begitu. Pencipta langit dan bumi itu enggak dianggap Tuhan, itulah Itu Tuhan dianggap yang Tuhan. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Rian, dengar dulu Rian. Pencipta langit dan bumi. Kamu diam dulu biar Bang Juma. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Apa yang berada di antara langit dan bumi itu ciptaan. Seperti Yesus itu ciptaan. Karena dia berada di dalam zona ciptaan. Gitu, Abang. Jadi yang disebut pencipta langit dan bumi itu, itulah yang orang Indonesia sebut Tuhan. Kalau kami menyebutnya Khalik, pencipta makhluk. Gitu, Bang. Berbeda dengan sembahan Abang. Sembahan Abang itu makhluk. Roh dia. Yang Anda sembah itu kan roh halus. Gini loh. Biar akal itu sehat dulu, biar jangan kemana-mana menghujat sana sini. Nanti dikembalikan kepada kamu nggak bisa masuk akal ngomongnya gitu loh. Ada bedak sama lipstick nggak di situ, Bang? Nggak bisa masuk akal gitu loh, Bang. Nanti ada bedak sama lipstick. Dengarin dulu, di situ ngomong saya dengar. Ada lipstick sama bedak nggak di situ, Bang? Cuma ini kayak nggak waras ya. Kalau saya nggak waras, saya pasti kayak ini Anda juga. Anda mau bahas apa sih? Anda mau bahas apa? Ngomong apa Anda ini? Ya udah, EQ-nya nggak nyampe, ya udahlah. Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Karena di situ saya bahas di situ ngomong apa sih kamu? Nah itu makanya di situ nggak ngerti. Iya. Begitu loh. Ini kan kita lagi membahas Tuhan kan? Kita lagi membahas Tuhan kan? Sesuatu. Kalau saya tanya Tuhan kamu. Tadi Tuhanmu itu pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi kan? Iya. Pencipta langit dan bumi. Kalau misalkan orang menciptakan helikopter itu udah menuhankan dia, begitu? Bukan, Bang. Ini justru EQ Anda yang rendah. Kan pencipta. Orang kan pencipta langit. Kan pencipta, ya kan? Pencipta. Udah paham kan? Pencipta. Tadi bilang Tuhan itu dulu pencipta kita kayak pencipta ya. Pencipta nih. Bang, kalau ada Tuhan bedak menciptakan sama langit dan bumi, dengarin dulu Juma, dengarin dulu. Ada bedak sama lipstick gak di situ, Bang? Dengarin yang dulu. ada dia punya karun bahasa dia. Kita diskusi dua arah aja apa, Bang? Abang, kita diskusi dua arah. Iya kan, satu Tuhan kan? Kami satu Tuhan. Nama Tuhan Anda siapa? Itu nama Tuhan Anda yang satu itu siapa, Bang? Yesus. Kalau orang Islam bilang manusia kan? Benar apa enggak? Tunggu dulu. Benar. Santai aja dulu. Benar apa enggak? Jawab dulu. Benar apa enggak?
Kalau yang Anda sembah yang datang, Kalau nggak benar berarti setan itu. Benar. iya betul. Memang yang Anda Jawab sembah dulu. benar. Yang Iya, Anda kan, sembah iya, ya udah jawab itu benar. Oke. Kalau ketuhananmu itu pencipta langit dan bumi, ya kan? iya. Tuhan itu, Tuhan satu itu, hanya satu itu. Iya. Satu itu, nggak ada yang lain kan? Iya. Ya, kalimatnya itu hanya diturunkan, yaitu Al-Quran diturunkan Muhammad. Iya. Iya. Kita Terus? merujuk ke ketuhanan. Iya. Kamu nuruti itu siapa? Nuruti yang sang khalik langit dan bumi atau Muhammad? Pencipta langit dan bumi yang mengutus nabinya bernama Nabi Muhammad untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan kebenaran. Itu kamu menuruti yang mana? Menuruti siapa? Menuruti Nabi Muhammad untuk taat kepada Allah. Berarti kamu turutinya pertamanya Muhammad kan? Bukan Allah Ya, kan? Nabi Muhammad yang kami turuti. Nah itu menuhankan Nabi Muhammad itu namanya. Kan nomor satunya Muhammad kalau berarti begitu. Kami turuti. Bukan turuti Allah, turuti Nabi Muhammad. Benar kan? Kami menuruti Nabi Muhammad Berarti untuk menuhankan. Woi, bisa nggak Abang perempuan di dalam? tempat Berarti abang menuhankan Nabi itu abang itu ada bedak sama lipstick gak bang? Udah cari lipstick nih. Nah, cari lipstick silakan. Kasih pantatnya bedak kiri kanan, anusnya kasih lipstick, habis itu pasang di cermin, ajak pantat Anda bicara bang, jangan dengan saya. Gak layak saya bicara dengan pantat. Bukan pantat, ini namanya empot ayam. Apa bedanya? CKTP mau naik ini, naikin nggak? Oke, sebelum KTP, Peace Chest Gear, Muslim non Muslim? Iya benar juga ya. Kata kawan kita Agus Sugiarto, orang gila bebas mau ngomong apa, nggak sadar kalau dia gila. Allahu Akbar, Masya Allah. Al-KTP di-mute dulu Al-KTP. Noise sekali Al-KTP. Sikat saya sapa Peace Chest dulu. Peace Chest. Oke. Ya Al-KTP silakan. Bertanya. Baik, selamat malam Bang Juma. Iya, malam. Ya, mohon maaf mengganggu. Ini mau nanya Bang Juma. Siap. Tentang surga kan di surat Al-Baqarah. Iya. Yang Al-Baqarah 25. Perbedaan surganya di Injil Markus. Iya. Dengan di Al-Quran ini bisa minta dijelaskan nanti Bang. Saya baca yang di Al-Baqarah dulu Bang Juma ya, yang Al-Baqarah 25. Boleh. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan kalau di Injil Markus 12:25 ya.
Markus 12:25, orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang surga. Kemudian Yesus menjawab, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, ini tentang perbedaan surganya, Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Jadi di dalam Markus 12 nomor 25 yang Anda maksud tadi itu, memang betul tidak ada orang kawin-mawin pada saat kebangkitan, Bang. Anda harus membedakan kebangkitan dan di surga atau di jannah. Jadi ketika dikatakan di dalam Markus itu anestemi itu bangkit, baru keluar dari kubur, langsung mau kawin, itu kayak ayam. Saya jadi ingat ayam kakek saya, baru bangun turun dari kandang kejar betina. Jadi manusia itu manusia yang kemudian tertuntun, punya pola, karena manusia itu bukan hewan. Masa bangkit dari kematian langsung kawin? Enggak, Bang. Coba baca kemudian Wahyu 21 nomor 9. Baca Matius 9:15, Markus 2:20, Lukas 5 nomor 35. Wahyu 10 nomor 7. Ada mempelai wanita, mempelai pria di surganya Anda itu. Tapi orang Kristen ini memang cenderung lebih berpikir bagaimana menjatuhkan Islam tanpa dia lupa bahwa serangan-serangan terhadap Islam itu justru akan menghantam kepala mereka dari kiri kanan dari Bible. Markus 12 nomor 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, kayak mana ceritanya orang bangkit baru keluar dari kubur tiba-tiba mau kawin? Enggak ada itu, Bang. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 pengakuan Yesusnya langsung. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, bahwasanya orang dari kubur itu dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk mendapatkan surga. Mereka yang berbuat dosa akan dibangkitkan kemudian untuk dihukum berdasarkan perbuatan ketika di dunia. Ini orang baru dibangkitkan dari kubur. Jadi kita di alam kubur, kalau dalam bahasa Ibraninya Sheol, kalau dalam bahasa Yunaninya Hades, kalau dalam bahasa Quran itu Barzakh. Jadi alam maut, tempat berkumpulnya manusia-manusia yang sudah pindah dari bumi menuju ke surga atau menuju ke neraka. Mereka singgah di alam persinggahan namanya Sheol atau Hades atau Barzakh. Antara dunia dan akhirat. Akhirat itu nanti dua alamnya, yaitu surga dan neraka. Sebelum menuju ke sana, manusia berada di alam barzakh. Ketika kemudian orang bangkit dari alam barzakh, itu dihakimi dulu, kawan. Bukan langsung kawin-mawin. Jadi dalil Markus 12 nomor 25 itu tidak salah. Memang itu betul. Sebab apabila orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya iyalah, pastilah. Orang dihakimi aja kagak, orang kawin mawin. Ingat, Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk Allah, demi untuk kebenaran, demi untuk mengikuti nabi-nabinya, maka Allah menyiapkan baginya 100 kali lipat. Itu kata Yesus. Di surga nanti siapa yang menjadi pengikut Allah, pengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti nabinya, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Mau diapain itu istri kalau ada 100 di depannya tuh? Mau diapain? Mau dijadikan gantungan kunci? Gak mungkin, Bang. Gak mungkin. Nah, coba Anda lihat di dalam Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini kalau sudah di surga. Kalau di alam penantian, menanti keputusan
di padang mahsyar, yaitu kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan, dan mereka yang berbuat baik akan keluar dari kubur bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu dihakimi orang dulu, dihakimi, diputuskan ini cocoknya kemana, oh ke surga, ini cocoknya ke neraka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam alamnya masing-masing sesuai dengan perbuatan. Masa bangkit dari kubur tiba-tiba cari mangsa? Enggak lah bang. Jadi tidak salah dalil anda itu. Nah sedangkan kalau di surganya umat Islam, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalid. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buah yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ada satu hal yang perlu Anda perhatikan di sini. Ketika kemudian orang Kristen menganggap dirinya benar, Tuhan tidak memberikan babi untuk dimakan, tapi Kristen inginkan. Oke? Tuhan kemudian mengharamkan makanan-makanan agar supaya orang tidak memakannya, tapi Kristen menginginkan. Kristen mengambil itu. Kristen membutuhkan. Tapi giliran kemudian Tuhan memberikan makanan, justru ditolak. Apa itu namanya? Tuhan memberikan makanan, padahal Yesus mengatakan, aku akan makan bersama dengan engkau di surga, semeja dengan Abraham dan seterusnya. Lucu kan? Tuhan memberikan makanan, tidak mau dia. Giliran tidak dikasih untuk dimakan, mereka makan semuanya. Kalau perlu mobil truk pun dimakan. Aneh. Aneh memang kalian itu. Ketika di surga itu bukan lagi tempat kita mengabdi. Itu tempat pembalasan yang pencipta kita janjikan kepada kita. Bagaimana kita taat di bumi, karena Tuhan itu maha penyayang. Ketika kita taat, menahan perut, menahan lisan, menahan jasad ini dari hal-hal yang diharamkan, maka nanti kelak Allah akan menghalalkan itu semua. Itulah yang disebut jannah, surga. Tempat kebahagiaan. Bagaimana Anda bisa bahagia? Coba Anda pahami ini. Ini secara logika nih. Apakah Tuhan itu kejam? Enggak mungkin. Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih. Tuhan memberikan Anda kelamin. Oke? Lalu kemudian dihidupkan pada tempat yang kekal. Hidup kekal, punya kelamin, tapi pensiun kelaminnya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris, atau dijadikan sebagai alat untuk menarik sinar gitar, habis itu dipetik biar ada bunyi. Itu surga atau neraka namanya. Anda memiliki keinginan, Anda memiliki syahwat yang kemudian halal untuk disalurkan, tapi Anda menolak. Ada apa dengan Anda? Ketika kemudian di dunia justru diharamkan, Anda halalkan. Di kehidupan berikutnya dihalalkan, Anda haramkan. Ini lucu Anda manusia. Apakah ketika Anda nanti kehidupan berikutnya Anda sudah bukan manusia? Misalnya Anda bangkit dari kubur berupa kecoa, atau ketika Anda bangun dari kubur itu berupa walang sangit. Saya rasa walang sangit pun butuh kepuasan hasrat. Kalau nggak percaya tanya Bom-Bom. Apalagi ente. Bagaimana mungkin nanti Anda masuk surga, Anda mengingat kehidupan di dunia? Apa yang Anda katakan? Andai dulu di dunia aja daripada di sini. Punya senjata, tapi pelurunya nggak ada. Punya lambung, tapi nggak diisi. Apanya artinya ini hidup kekal kayak begini? Padahal kiri kanan ada buah-buahan. Kiri kanan banyak yang indah-indah. Banyak bidadari-bidadari. Tapi tidak dikasih keinginan seperti manusia. Apanya ini namanya? Itu siksaan, coy. Kecuali ketika Anda bangkit dari kehidupan nanti, Anda sudah berubah
menjadi apa itu ya? Menjadi kura-kura ninja. Tapi kura-kura pun masih membutuhkan kemudian jantan betina. Apakah setega itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Kita aja nih, kita nih punya anjing peliharaan di rumah. Lalu kemudian kita kebiri dia. Kita larang, kita suntik nonotnya supaya tidak tegang. Atau kita tutup rahimnya supaya tidak melahirkan. Sehingga hilang nafsunya. Apakah itu Anda tidak kasihan sama anjing Anda yang begitu gagahnya, kemudian lantas kemudian Anda kebiri, apa namanya itu? Dikebiri ya? Apa namanya itu ya? Dihilangkan nafsunya. Senjatanya dikebiri. Dikebiri. Gimana siksanya itu binatang? Coba, Anda manusia yang begitu sempurna, apalagi yang bangkit tubuh kemuliaan, artinya tubuh kesempurnaan, yang begitu ganteng, beribu kali ganteng lagi, begitu 1000 lebih kali lipat lagi kejantanan Anda di sana, ketampanan Anda di sana. Tapi yang ucoknya loyo, letoy, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya seperti kain batik, kain horden ditiup angin. Alamak. Itu mah bukan surga coy, itu penderitaan, itu siksaan. Kain horden. Iyalah, senjata cuman kain horden, dipakai kipas-kipas. Gimana ceritanya? Aduh, mama kodong. Jadi pahami Markus 12 itu kawan, 25, pahami bahwa itu bukan surga, itu hari kebangkitan dari kubur. Janganlah mau seperti ayam jantan, belum cuci muka, belum sikat gigi, cari betina kejar sana sini. Baru juga keluar dari kubur, cari betinanya, kejar betina. Enggak lah kayak gitu. Kita ini bukan binatang. Jadi kita dibangkitkan menurut Al-Quran dan menurut Yesus dibangkitkan, lalu kemudian dihakimi. Setelah dihakimi, baru diputuskan ini penghuni neraka, ini penghuni surga, gitu. Nanti di surga kita diberikan segala macam kenikmatan. Di situ tidak ada lagi kesengsaraan, yang ada hanya kebahagiaan dan kenikmatan saja. Tapi ingat bang, orang beriman itu tidak mungkin kemudian pola hidupnya itu seperti binatang. Kalau di dunia saja mereka tidak berzina, di dunia saja mereka menjaga kelamin mereka, di dunia saja mereka menjaga pola hidup mereka, bagaimana nanti di surga, di mana dia bisa melihat langsung Tuhannya? Tidaklah mungkin orang beriman itu seperti binatang, seperti hewan. Tidaklah mungkin orang beriman itu seperti di film-film biru yang Anda sering nonton. Tidak mungkin. Orang beriman ketika masuk ke jannah, jalannya pun itu penuh zikir, duduknya penuh zikir. Jadi tidak seperti pola yang kita bayangkan, seperti ada penceramah yang Ustadz dadakan yang mengatakan di surga itu ada pesta seks. Itu kalau ketemu saya itu kusiletin mulutnya itu. Gak ada yang kayak gitu. Dipikirnya surga itu tempat surga itu tempat suci. Kenapa kemudian kita dihalalkan? Ya karena suci tempat itu, nggak ada haram di situ. Tempat suci, nggak ada kecemburuan. Yang ada hanya kasih sayang, kebahagiaan, kenikmatan dan seterusnya. Itu baru surga. Jadi ya cobalah renungkan. Mana ada orang bangkit dari kubur langsung kawin? Itu Yesus sudah memberikan contoh perumpamaan kepada orang pada saat itu ketika ditanya kawan. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya Anda menganggap itu surga. Itu bukan surga itu. Hanya dicontohkan, tidak ada kawin-mawin seperti malaikat di surga. Karena di surga memang malaikat tidak kawin-mawin. Nah begitu juga manusia ketika hari kebangkitan. Tidak ada kawin-mawin. Seperti itu saudara Al-KTP. Silakan. Baik Bang Juma. Tapi ini kalau kita baca dari judul perikopnya kan, ini pertanyaan orang Saduki Bang Juma. Iya, betul. Tentang apabila saudaranya meninggalkan istrinya, kemudian saudaranya menikahin istrinya dan seterusnya sampai ke 7 keturunan. Terus Yesus menjawab kepada mereka, kan kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini sebenarnya saya baca ulang Bang Juma yang ayat 25. Iya. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, tidak
orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Berarti ditekankan di sini kan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Iya, di padang mahsyar itu kita seperti malaikat. Tak ada kawin-mawin. Betul itu. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, itu kan hari kebangkitan itu. Bukan bicara di surga. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, akulah ilah Abraham, ilah Ishak dan ilah Yakub. Dia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Ini bukan berbicara mengenai surga. Ini berbicara mengenai alam kebangkitan. Belum surga bang, belum surga. Anda harus belajar membedakan hari kebangkitan dan hari akhirat. Hari kebangkitan itu manusia dibangkitkan seluruhnya dari kubur. Setelah itu dihakimi. Setelah dihakimi lalu ditentukan. Dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, setelah di dalam surga, barulah memiliki pasangan. Jadi Anda salah kaprah kalau Anda menganggap Markus 12 itu surga, itu bukan surga. Hanya pembandingnya seperti malaikat di surga. Tetapi manusia pada saat itu masih di masa kebangkitan dari alam kematian, dari alam barzah. Begitu saudara. Coba banyak kali data-data, banyak sekali data-data yang gimana? Iya, tadi Wahyu 21 berapa cuma? 21 nomor 9. Wahyu 10 nomor 7. Yerusalem baru ya, Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem baru lah, itulah surga. Berbicara mengenai surga itu. Yerusalem baru. Kehidupan setelah kematian. Dan ingat bang, ketika Yerusalem baru itu ada, yang dibangkitkan di situ adalah orang-orang yang sudah mati, bukan orang-orang yang masih hidup. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Yehezkiel 37. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara gerak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamatinya. Lihat urat-urat ada dan kulihat daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada napas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Elohim. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel. Lihat itu bang. Urat-urat tumbuh, daging-dagingnya tumbuh. Apa Anda pikir ketika mereka dihidupkan bangkit kembali nonotnya tidak ada? Ayo bang. Itulah kekeliruan agama saudara yang menganggap bahwa ketika kehidupan berikutnya kita tidak ada daging, kita ada tulang. Kenapa agama-agama samawi di luar Kristen, karena Kristen ini kan bukan agama samawi ya. Kenapa agama samawi itu memiliki aturan-aturan kedagingan? Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Ketika mau ibadah, cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah. Kenapa? Karena jasad yang kita pakai ini punya hak kelak nanti di akhirat. Dan juga punya kewajiban.
badan yang dipenuhi makanan haram, dia punya kewajiban untuk merasakan nikmatnya, nikmat pula, dahsyatnya panasnya api neraka. Jasad tubuh yang menjaga dirinya dari makanan yang diharamkan Tuhan berdasarkan agama dari agama samawi ini, itu punya hak untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Kemaluan yang terpelihara, yang tidak berzina, tidak melakukan hal-hal yang dilarang selain yang disesuaikan dengan agama, maka itu akan mendapatkan imbalan seluruhnya. Anda lihat tadi di Hezkel 37. Bagaimana firman Tuhan menyatakan orang yang sudah mati kuburnya terbuka, yang bangkit bukan rohnya, tetapi juga jasadnya. Tulang-tulang yang sudah hancur demikian hidup kembali. Wadarabalana masalah wa nasir halqa qala mayyuhil itama wa hiya ramin. Kul yuhyi halladhi ansha'aha awwal marrah. Itu kata Al-Quranul Karim. Jelas itu. Apa Anda pikir ketika orang dibangkitkan tak ada kelaminnya lagi? Enggak. Kita tetap punya kelamin. Anda tidak percaya kepada Quran boleh. Tapi apakah Anda tidak percaya kepada kitab yang Anda ambil secara serampangan tanpa izin dari pemiliknya Yahudi? Hezkel 37. Apa artinya kitab itu Anda tenteng kalau Anda tidak membacanya, tidak mengkajinya, tidak mempelajarinya, dan tidak mempraktikkan dalam iman saudara bahwa ternyata jasad ini akan dibangkitkan. Oleh karena itu jangan kau makan yang diharamkan. Jangan kau ikuti ajaran setan yang menghalalkan segala makanan yang diharamkan. Jangan. Kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 2 nomor 3. Jangan kau ikuti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata dengan mulutnya tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkannya. Barang siapa yang meniadakan haramnya babi, Matius 5 nomor 19, dan mengajarkan kemudian kepada keturunannya, kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina, yaitu neraka. Makanya Yesus menekankan itu. Lukas 16 nomor 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun pengharaman babi itu tidak boleh dihilangkan. Kata siapa? Bukan kata Bang Suma. Itu kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Lukas 16 17. Sebelum langit dan bumi lenyap, babi tidak boleh halal. Tidak boleh halal. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi setan datang. Setannya datang melalui nabinya yang palsu itu. Mengajarkan kemudian halalkan semua, tak ada yang haram, pokoknya halal, bahkan makan manusia pun boleh, tak ada yang haram bagiku, semuanya boleh bagiku. Ajaran apa itu? Itu sama seperti kera. Kera masih bagus, kera tidak makan es krim, masih ada makanan yang diharamkan yang tidak bisa dikonsumsi, tapi ada setan mengajarkan makan, pokoknya makan semua, kalau perlu meja juga dimakan karena berkaki. Ini saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa di surga itu tak ada kawin mawin, aduh Anda keliru. Hezkel 37 orang dibangkitkan lengkap dengan jasad. Apa Anda berpikir nanti istri Anda ketika bangkit sudah tak ada lagi lubangnya? Hah? Bahaya itu. Ketika Anda kemudian nanti dibangkitkan kubur tak ada lagi senjatanya, bahaya itu. Itu namanya Anda berpikir negatif tentang pencipta yang maha penyayang, maha pengasih terhadap ciptaannya. Itu saudara. Jadi umat Islam dalam hal ini meyakini sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia itu sempurna, tapi di kehidupan akhirat surga jauh lebih sempurna. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Demikian. Baik. Terima kasih Bang Juma. Saya mau bantah yang Bang Juma bilang tadi tentang tentang haram itu Bang Juma. Karena silakan, di Matius 15 ayat 1 sampai dengan berapa tuh? 12 ayat 11 ya. Matius 15 ayat 11 kan orang-orang Farisi mengatakan kepada Yesus, kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan sebelum makan? Ya. Itu kan haram bagi orang adat istiadat orang Yahudi. Kemudian Yesus mengatakan, ya, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut
dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Setiap maksudnya Yesus kan jika hati kita itu penuh dengan kebencian, iri hati, dengki, dan sesuatu yang keluar dari mulut, dari hati kita yang tidak baik, itulah yang najis, bukanlah yang kita makan, itu maksudnya Bang Juma. Jadi bagi saya mungkin dengan ayat ini Yesus tidak menghalalkan semuanya makanan gitu, termasuk babi tadi. Ya, silakan Bang. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan ya, ini udah berulang saya ulas teman ya. Cobalah sikit-sikit kita itu membangun kerangka berpikir di dalam beragama. Karena gini, kalau kita melihat Matius 15 ini, yang hadir di situ adalah orang-orang Yahudi, di mana menu makanannya sama sekali tidak ada babi, tidak ada anjing di situ, tidak ada kera, tidak ada gorila, tidak ada biawak, padahal di meja makan mereka. Ketika Yesus mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Ini tidak sedang, murid-muridnya tidak sedang makan babi. Ini hanya kasus cuci tangan. Cuci tangan dan tidak cuci tangan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, berkata kepada Yesus, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Dijawab oleh Yesus, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan. Artinya, ini masalah cuci tangan, bukan masalah babi. Andai saja ahli Taurat dan orang Yerusalem, ahli Taurat yang ada di Yerusalem pada saat itu bertanya, Yesus, kenapa muridmu makan babi? Barulah boleh Anda mengatakan Yesus sudah menghalalkan babi. Ini cuci tangan, Cak Ayu, bukan makan babi murid-muridnya di situ. Ini cuci tangan, karena orang Yahudi tidak mungkin menghalalkan apa yang diharamkan. Tidak mungkin. Kalian yang pemakan babi yang mentafsirkan bahwa sudah menghalalkan semuanya. Salah ente. Karena ente bukan pengikutnya. Ini yang mengajarkan Anda menghalalkan itu adalah Yesus Kristus juga. Tetapi Yesus Kristus yang lain. Yaitu yang datang kepada Paulus. Yang membisikkan Paulus Kolose 2. Paulus, ya paman, aku Yesus Kristus. Sampaikan kepada pengikutmu, janganlah mau dibiarkan dihukum mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun sabat. Semuanya sudah halal. Itu Yesus Kristus yang diduga palsu. Kalau Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu mah tak menghalalkan babi. Yang tadi itu cuman terkait cuci tangan dan tidak cuci tangan. Jangan kau larikan ke babi, sebab di situ tidak ada menu babi. Begitu saudara, silakan. Dan ingat ya, ingat. Baik. Sabar. Yehezkiel 66, nomor 15, nomor 16, nomor 17, pencipta langit dan bumi akan datang dan membakar semua pemakan babi tanpa terkecuali. Itu Bang. Silakan. Oke, baik. Saya mau bertanya Bang. Silakan. Iya. Iya, saya 66 ya. Saya mau bertanya Bang Juma. Silakan. Kalau di agama Islam, di Muslim, apa boleh menceraikan istri, atau misalnya istri menggugat cerai suami, itu boleh gak? Hal yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tapi halal, yaitu cerai. Halal? Apa? Iya, halal. Tidak haram menceraikan istri. Tidak haram. Dan di dalam kitabmu juga ada kok tentang cerai itu. Nah, kalau di sini saya baca di Markus 10 ayat 11, Yesus berkata,
Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ya. Berarti diharamkan cerainya. Saudara, Matius 5 nomor 31. Barang siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberi surat cerai kepadanya. Jadi jangan kamu salah artikan. Matius berapa Bang Juma? Mohon maaf. Matius 5. Iya, Matius 5 nomor 31. Silakan Anda buka di situ. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Jadi jangan Anda mensalah artikan Bible Anda sendiri. Sekarang begini. Ketika ada seorang istri berzina, main dengan laki-laki lain, dan itu diulang setelah Anda nasihatin, setelah Anda memberikan maaf, tetapi dia tetap mengulang. Lalu dari hasil dia berzina, dia mendatangkan anak. Di saat kamu menjadikan dia, statusmu masih istri, dia hamil dari laki-laki lain. Dia punya anak. Bagaimana hasratmu ketika dia hamil? Apakah Anda ingin menahan selama 9 tahun, 9 bulan? Itu mustahil. Maka apa solusinya? Ceraikan. Ceraikan. Ada seorang istri yang ketika Anda pergi kerja, cari nafkah, di rumah ada orang tua Anda, ibu yang melahirkan Anda, memberi makan kepadanya dengan wajah yang muram, memberikan uang dengan muka yang tidak enak. Bahkan orang tua yang renta sering dipijak kakinya, ditamparnya, dikasih makanan basi. Dan Anda tahu itu, apa solusinya di dalam agama Anda? Hah? Masih tetap memberi nafkah wanita seperti ini? Oh tidak kawan, ceraikan. Kenapa? Karena itu hanya mendatangkan kemudaratan, kemudaratan bahaya yang sangat besar daripada itu. Tuh ada solusi, kita ceraikan secara sah. Matius 5 nomor 31 telah difirmankan juga. Ini firman Tuhan loh. Menurut tradisi Kristen, ini firman Tuhan. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Islam coy. Jadi jangan muluk-muluk kawan. Jangan muluk-muluk. Di dalam agama Anda, tokoh agama Anda, oh nggak boleh cerai. Tapi mengkawinkan yang sesama boleh. Bahkan mengkawinkan dengan binatang boleh. Agama apa kayak gitu kawan? Ketika kamu didoktrin di Kristen tak boleh cerai, dalil dalam kitab saudara apa itu? Bahkan Yesus mengatakan apa? Di dalam kitab saudara, barang siapa yang ingin menjadi pengikutku tapi tidak membenci istrinya, dia tidak boleh menjadi pengikutku. Di dalam Lukas pun dikatakan seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapatkan berlipat kali ganda saat ini juga. Artinya Yesus menerangkan boleh cerai pada kondisi-kondisi yang sudah tak bisa dipertahankan. Makanya di konsep Islam, hal yang halal tapi dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah adalah cerai. Tapi kalau tidak bisa ada solusi lain, maka cerai. Kalau bisa mendatangkan kebaikan untuk kedua belah pihak, ceraikan mereka. Tapi kalau justru dengan membuat mereka kemudian semakin erat dalam hubungannya, mereka masih mencintai, jangan ceraikan. Itu Islam. Jadi Islam itu memberikan solusi. Makanya Islam itu ketika dikatakan dia datang sebagai rahmat, maka dia benar-benar memberikan solusi kasih sayang kepada manusia. Seperti itu kawanku. Silakan. Jangan bantah dari. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Tadi sempat Bang Juma singgung tentang Paulus. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan Paulus benar. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan dia menerima Injil bukan dari manusia kan. Tapi itu sinkron Bang Juma dengan di Kisah Para Rasul 9, di mana waktu perjalanan ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Kan dia bilang bukan dia menerima Injil bukan dari manusia. Benar, berarti dia menerima dari cahaya, dari langit.
Oke. Sebuah cahaya yang memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah terdengarlah suara olehnya, suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Jawab Saulus kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu kan Injil Yesus. Karena bagi kami Yesus Kristus adalah Injil. Baik. Tuh Bang Yuma. Saudara, tadi Anda membawa Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus Kristus yang bukan manusia. Betul? Ya betul, seperti ini yang seperti di Kisah Para Rasul 9 kan dia cahaya, suara yang keluar dari cahaya itu. Oke, baik. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Makanya Kristen ini anti Yesus. Anti Yesus dalam hal yang diutus kepada Bani Israel. Kalian itu memang pengikut Yesus yang datang ke Paulus. Ingat saudara, ingat sekali lagi. Paulus mengaku Yesus itu bukan manusia. Dia datang mengajarkan dia Injil. Dan itu Yesus yang bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat antikristus itu adalah dia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Siapa orang itu? Paulus. Izinkan saya 1-2 menit ya berbicara setelah ini. Anda dengarkan, Anda nanti koreksi saya. Al-Quran saya mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah wala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa alaihi salam adalah pertanda datangnya hari kiamat. Ketika ia datang untuk yang kedua kalinya, maka Nabi Isa alaihi salam menandakan bahwa datangnya detik-detik hari kiamat. Nah, di Al-Quran ketika Nabi Isa turun untuk yang kedua kali, itulah detik kiamat. Itulah saatnya kiamat. Bagaimana Anda lihat di dalam Matius 24 di data nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ketika ditanyai kemudian oleh murid-muridnya, Guru, ya Paman, apakah tanda-tanda kedatanganmu? Sama seperti Al-Quran. Tanda-tanda kedatangan Nabi Isa. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Anda baca nomor 27-nya di Matius 24. Apa yang dikatakan di situ? Sebab sama seperti kilat memancar sinarnya dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatangan anak manusia kelak. Yang kedua, matahari menjadi gelap. Data nomor 29. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Anak manusia Yesus akan nampak di langit. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan memandang dia. Itulah tanda kedatangan Yesus. Lalu tidak sampai di situ, kata Yesus, kalau ada yang datang mengaku Yesus Kristus tapi tidak dibarengi dengan tanda itu, jangan kau percaya. Itu bukan aku, itu Yesus palsu. Itu adalah penyesat. Baca nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan akan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Coba
Anda bandingkan pernyataan Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu wahai guru? Tandanya langit, bulan, matahari menjadi gelap. Bintang berjatuhan dari langit. Bulan tidak bercahaya. Apakah itu ada tanda-tanda itu ketika Paulus datang, ketika ada sosok makhluk mengaku akulah Yesus kepada Paulus? Tidak ada. Bahkan dengan bangganya Anda mengatakan itu Yesus karena dia datang berupa cahaya. Bong, catat. Lukas 10 nomor 18. Yesus dengan mulutnya berkata kepada muridnya, aku melihat iblis turun dari langit, jatuh dari langit berupa cahaya. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar kedatangannya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bersambut dengan ucapan Yesus, rangkulan dengan ucapan Yesus, jelas searah dengan tanda-tanda kedatangannya menurut Yesus. Jadi yang datang cuman ketemu pada saat dia sujud tahajud, ketika dia umroh, kemudian dia mimpi ketemu dengan cahaya, bersuban panjang, berjanggut punjang, matanya menyala dan seterusnya. Itu bukan aku. Jangan kau percaya. Itu penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Ingat Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kau jangan disesatkan, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti penyesatnya mengaku Yesus, dan dia akan berkata aku Kristus. Berarti penyesatnya Yesus Kristus. Paulus ketemu dengan cahaya. Siapakah engkau? Tuhan. Coba. Diarahkan lisannya Paulus mengatakan Tuhan, padahal dia nggak tahu itu Tuhan atau bukan. Langsung. Kenapa? Karena Paulus adalah orang pilihannya si penyesat tersebut. Diduga. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Sedangkan yang asli Matius 5 nomor 24. Aku hanya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Coba Anda telusuri iman Anda. Coba Anda pikirkan, kalau tidak karena ada yang menyesatkan, ada apa agama Kristen menggunakan kitabnya agama Yahudi secara tidak sah, hanya berupa terjemahan? Adakah nabi yang diutus kemudian untuk orang Roma? Adakah nabi yang diutus untuk orang Yunani, Kristen pertama, Katolik pertama kali? Adakah kemudian kitabnya orang Yahudi memang Tuhan firmankan untuk kalian Kristen? Tidak ada, kawan. Tidak ada. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Firmanku yang datang kepada anak-anak Yakub dan aturan-aturanku yang aku berikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa di luar Israel. Ulangan 33 nomor 4. Taurat adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Yeremia 31 nomor 31 nomor 32 nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel dan Bani Yehuda. Pertanyaannya, kalau bukan karena si iblis, apa alasannya terjemahan kitabnya agama Yahudi ada di atas kitabnya orang Kristen? Ini yang membuat bom-bom mencret. Nana tidak mampu menjawab, hanya membahas tentang kutu, dan kutu. Kalau bukan karena informasi dari si penyesat dari alam roh yang membisikkan pakai kitabnya ini supaya kita dianggap benar, siapa lagi? Anda bertanya, itu adalah Yesus? No, Yesus itu anak manusia. Coba Anda lihat, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di langit, seluruh manusia akan melihatnya. Anak manusia. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tapi penyesat yang mengaku-ngaku Yesus. Mau saya buktikan?
Kalau saya dikasih waktu lagi saya buktikan. Lihat teropong kitab Wahyu. Teropong kitab Wahyu. Yang Anda bangga-banggakan itu. Yang Kristen-Kristen banggakan itu. Akulah Alfa, akulah Omega. Coba Anda lihat. Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa yang memegang kunci kerajaan maut? Siapa yang memegang kemudian yang berkuasa atas maut? Baca Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Dengarkan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa iblis. Kisah 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ibrani 2 nomor 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi sesama manusia. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis, yaitu penguasa dunia, dilemparkan keluar. Ingat saudara, Yohanes 14:30 iblis penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31 iblis mulai waktunya menguasai dunia, sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Yohanes 16 nomor 11 akan penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Pahami itu baik-baik. Ketika ada yang berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah yang telah mati namun aku hidup kembali supaya sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ngeri, karena yang memegang kunci maut dan kerajaan maut itu adalah iblis. Ingat, kata Yesus, kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku adalah di surga. Sedangkan yang mengaku di Alfa dan Omega itu adalah kerajaannya di alam maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Camkan itu baik-baik. Camkan sekali lagi, saya katakan, camkan sekali lagi. Yesus tidak pernah berkata akulah Alfa dan Omega. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia tidak maha berkehendak, berarti bukan dia yang awal. Wahyu 1 nomor 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iblis adalah penguasa kerajaan maut. Ibrani 2:14, 1 Yohanes 5 nomor 19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Camkan itu. Kepadaku telah diberi kuasa, baik dan langit maupun di bumi. Itu siapa? Iblis. Tetapi ada yang keluar dari kubur, berkata kepada murid Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Kata Yesus, itu iblis. Tapi itu mengaku, akulah Yesus Kristus. Maka ketika Yesus telah terangkat ke langit, dia kemudian bebas menyesatkan siapapun, karena tak ada lagi nabi di dunia. Sudah terangkat Nabi Allah, sudah terangkat duta Allah, telah terangkat Rasulullah, yaitu Yesus alaihi salam, diangkat ke langit. Iblis tak ada lagi nabi pada saat itu. Maka dia secara serampangan memilih orang-orang yang kemudian dia anggap cocok untuk menjadikan dirinya sebagai utusannya. Ingat Kisah Para Rasul 16 nomor 18. Iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Demikian, silakan. Baik, terima kasih. Begini Bang Juma. Silakan. Bagi kami, Yesus adalah juga Allah adalah firman, dan Yesus adalah Allah sendiri yang turun. Dan kejadian di Damsyik ini sama halnya dengan Musa, penampakan Allah waktu menampakkan diri kepada Musa sewaktu dia mengembalakan kambing. Allah itu berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah.
Jadi bukan suatu keheranan apabila Allah datang kemudian, karena sebelum Yesus datang kan Allah sudah pernah menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsik berupa cahaya. Jadi bukan suatu ini sebenarnya suatu yang aneh gitu Bang Juma. Oke. Di Keluaran 3 ayat 1 ya sampai berapa tuh? 6. Karena sebelumnya kan Allah pernah menampakkan diri juga kepada Nabi Musa. Jadi apabila dia menampakkan diri kepada Paulus di Damsik, karena waktu sebelum Yesus turun kan Yesus adalah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Musa. Kemudian dia menampakkan diri lagi kepada Paulus di Damsik gitu Bang Juma. Oke. Murid-murid Yesus, apapun yang terjadi terhadap gurunya, percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berbeda dengan Maaf, bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 Bang Juma? Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Yesaya 55 nomor 11 itu jawabannya. Mazmur 33 nomor 9 itu jawabannya. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah bersama dengan kemaha berkata-kata yang ada pada dirinya. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, pada mulanya adalah firman yang bersama dengan Allah. Itu adalah sifat. Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan sifat kalam. Ketika Allah berkata, maka semuanya ada. Coba lihat, apakah Yesus yang turun dari langit jatuh? Gedebuk. Bukan. Yang datang ke bumi ini adalah firman yang dibawa oleh Roh Kudus, oleh Gabriel kepada ibunya Maria. Wahai Maria, yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Itu firman. Pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman yang dibawa oleh Gabriel. Lalu menjadi hamil, lalu menjadi manusia. Bukan Yesus melekat sama Tuhan, enggak. Bukan Yesus. Permisi Bang Juma, mohon maaf. Ya, silakan. Boleh saya baca Yohanes 1 ayat 1 ya? Ini kan jelas ini kata-katanya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah inilah yang menampakkan diri kepada Musa waktu Musa mengembalakan kambing. Kemudian Allah ini sendiri sebelum dia turun ke bumi menjadi Yesus, menjadi manusia, nujul menjadi manusia, dia menampakkan diri. Kenapa? Tunggu, mohon maaf Bang Juma. Kalau saya boleh tanya, di Muslim kan ada dua sahabat Rasul yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Kemudian dia sangat memusuhi dan sangat memerangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memilih dia sebagai orang terdekatnya. Ada nggak Bang Juma kisah itu? Iya. Ya, berarti itu kan ya itu mirip sekali. Saya sudah pelajari, makanya saya mirip sekali dengan Paulus. Karena Paulus waktu itu dia sangat tunggu sebentar. Beda. Baik, saya baca dulu sebentar baik. Silakan. Mana tadi? Karena Paulus kan dia mati-matian ingin bertemu imam-imam orang Yahudi untuk membunuh murid-murid Yesus. Dia mati-matian mengancam kan bahwa dia niatnya dia sudah bulat untuk membunuh semua pengikut Yesus waktu murid-muridnya. Namun dalam perjalanan di Damsik, Yesus menampakkan diri. Jadi masuk akal, sama dengan seperti kejadian sahabat Nabi Muhammad yang memusuhi nabinya kemudian dipilih menjadi orang terdekatnya. Begitu Bang. Silakan. Nabi Muhammad bertemu langsung dengan sahabatnya. Sedangkan yang bertemu dengan Paulus bukan manusia. Sedangkan anak Maria manusia. Jauh. Ingat saudara, ingat pesan Yesus. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ingat,
Kalau ada yang berkata bertemu dengan Yesus atau Kristus di padang gurun, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Ketika Anda membawa Kisah Para Rasul 9, Paulus itu sedang berada di padang gurun. Padang gurun Damsyik. Anda baca 1 Raja-Raja 19 nomor 15, firman Tuhan datang kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik. Damsyik itu padang gurun. Nubuat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang ngaku bertemu dengan aku di padang gurun. Lalu kemudian dikatakan, waspada juga kepada penyesat yang mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik. Apa dalam bilik itu? Temeong. Temeong dalam bahasa Yunani. Bilik. Temeong artinya apa? Artinya apa? Tempat rahasia, ruang rahasia. Sel, penjara itu ruang rahasia. Tidak boleh sembarangan masuk, nggak seperti toilet umum itu. Kalau di penjara, penjara itu khusus siapa yang ada di situ, itulah yang tahu di dalam isinya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Itulah yang disebut bilik rahasia, temeong. Situlah tempatnya Paulus bertemu, mengaku bertemu dengan roh bernama Yesus, lalu menulis surat. Ada 3 surat yang diselesaikan Paulus dalam bilik rahasia. Karena dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus. Camkan itu baik-baik. Kemudian ketika Anda berbicara bahwa seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, itu bullshit. Itu bohong. Allah Subhanahu wa taala tidak datang dalam bentuk hakikatnya ke Nabi Musa. Dalam bentuk wujudnya kepada Nabi Musa, enggak. Dan itu dibantah kemudian Al-Quran surah Al-A'raf. Begitu juga dibantah oleh Kisah Para Rasul nomor 7. Saya bacakan kepada Anda. Nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada Musa di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Kisah Para Rasul 7 nomor 35 nomor 38. Yang kamu sangka Tuhan datang kepada Musa, itu hanya malaikat. Ingat saudara, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Tanda-tanda itu, ketika aku datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Sedangkan yang datang kepada Paulus, adakah tanda itu? Bukalah cakrawala berpikir Anda. Adakah tanda itu? Andai saja yang datang kepada Paulus di padang gurun Damsyik itu adalah Yesus anak Maria, maka 2000 tahun lalu dunia ini sudah kiamat. Tidak ada lagi dunia hari ini. Kenapa? Karena ketika yang asli datang, maka tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap. Coba kau bayangkan saudara, kalau satu hari matahari tidak terbit, hari kedua tidak terbit lagi, hari ketiga tidak terbit lagi, apa yang terjadi? Alam kita ini akan beku. Bintang-bintang berjatuhan. Kamu pikir bintang itu lebih kecil dari bumi? Enggak. Satu bintang bisa menutupi alam bumi ini. Hancur alam kita ini. Kalau dia jatuh, itu tanda kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, meskipun 1 juta, 1 miliar orang atau makhluk ngaku-ngaku, aku ya Yesus, dengan segala macam mujizat yang dia perlihatkan, itu bukan Yesus. Kecuali tanda-tandanya ada. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, dan Yesus nampak di tengah langit, dan kita seluruh manusia di atas muka bumi ini dari seluruh bangsa akan mengetahui bahwa dia datang. Itu baru Yesus yang asli. Selain daripada itu palsu. Izin Bang Juma, silakan. Sebenarnya kalau kita mau lihat, kan kita lihat sebab mengapa Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Ini kan sama ceritanya.
Bukan Yesus, saudara, bukan Yesus. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap. Bukan itu maksudnya saya gini, mohon maaf. Nah, apakah tanda itu ada ketika ada makhluk itu datang kepada Paulus? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Tidak. Berarti itu bukan Yesus. Tapi begini Bang Juma, kalau kita lihat dari sebabnya, mengapa dia menampakkan diri, ini sama dengan kejadian Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad. Kan ada kejadian di mana Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang awalnya membenci Nabi Muhammad, namun kemudian menjadi sahabat setia dan membela Islam. Nah, kenapa dia dulu membenci? Sama kayak persis dengan Paulus, karena kejadian di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 itu, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dan daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dibunuh. Jadi sebabnya sama kejadiannya dengan sahabat Nabi tadi. Maksudnya ada mengapa sampai Yesus menampakkan diri gitu. Ada sebabnya gitu. Karena Paulus ini ingin membunuh pengikut-pengikut Tuhan gitu, Bang Juma. Ya. Jadi ada sebab-sebab gitu. Jadi masuk akal bagi saya gitu loh. Ya, silakan. Tapi izinkan saya bertanya sama saudara. Ya. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Angkatan jahat ahli Taurat dan orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, anak manusia akan keluar dari kubur." Anda tadi mengagung-agungkan Paulus karena berkobar-kobar, ingin membunuh, menganiaya dan seterusnya, lalu bertobat. Saya ingin bertanya, siapa oknum yang dimaksud Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 dari data orang Farisi dan ahli Taurat berkaitan dengan tanda angkatan jahat? Apabila iblis, nomor 43, apabila iblis keluar dari seseorang manusia, iblis mengembara ke tempat-tempat tandus. Jadi dia keluar dari orang, lalu mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi iblisnya tidak mendapatkannya. Lalu iblisnya berkata, "Aku akan kembali ke orang yang tadinya telah kutinggalkan." Maka pergilah iblis dan mendapati orang tersebut. Orang itu sudah bertaubat, bersih, tersapu, rapi dan teratur. Orang itu sudah bertaubat. Lalu iblisnya keluar kembali dari orang tersebut dan mengajak 7 iblis lain yang jauh lebih jahat dari dirinya. Dan ke-8 iblis ini masuk kembali kepada orang yang bertaubat tadi dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah kata Yesus juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya, siapa yang sesaman Yesus yang pernah bertaubat lalu kemudian mengaku-ngaku bertobat menjadi orang baik, lalu kemudian dia mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga sebagai simbol angkatan jahat? Sebut nama orang Farisi ahli Taurat yang kemudian pernah bertaubat tetapi ternyata setelahnya jauh lebih jahat kemudian. Silakan. Ya, kalau di Kisah Para Rasul memang betul. Paulus, ini kan judul perikopnya udah Saulus bertobat kan. Matius 12. Angkatan jahat minta satu tanda, dan siapa yang menggaungkan tentang penyaliban ke seluruh dunia, tebusan dosa dengan penyaliban, bangkit pada hari ketiga, itu orang Farisinya. Lalu semakin menjadi-jadi.
Nah, kata kuncinya ada di Matius 23. Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Mereka berkata-kata tentang Taurat tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Ikutilah apa yang dikatakan, tapi jangan kau ikuti apa yang mereka lakukan. Sebab mereka berbicara Taurat tapi mereka tidak mempraktikkannya. Nomor 15-nya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah dia mengikutimu, kau jadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Dia yang keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, dan dia orang Farisi dan dia ahli Taurat. Dia mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Kata Yesus, pengikutnya dia jadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Kalau hari ini, malam ini, kamu membela Paulus, wajar. Kenapa? Karena kata Yesus yang asli, waspadalah agar kau jangan disesatkan. Yang namanya penyesat mampu kemudian mengunci hati seseorang untuk tidak menerima kebenaran. Dia akan menyesatkan banyak orang. Gelar dari penyesat itu adalah Yesus Kristus. Kalau itu bukan Kristen, coba Anda tunjukkan kepada saya. Siapa pengikut Kristus yang banyak disesatkan tersebut? Apa nama mereka? Kristus. Dan Kristen ini pengikut Paulus, dan Kristen ini kemudian benar-benar menyembah kepada yang disebut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria mengajarkan murid-muridnya menyembah yang ada di langit yang disebut Elohim. Silakan Anda renungkan, Anda boleh menjawab, Anda juga boleh tidak menjawab. Terima kasih. Demikian dari saya. Di sini noise teman-teman, hujan, di tempat saya hujan. Yang lain monitor nggak nih? Iya, oke. Bang Handi Hujan lanjut sih, hujan. Deras. Bang Handi atau Uni? Ya, silakan Dinda. Atau Uni? Ya, bentar. Gimana Alkitab udah ini tercerahkan? Terus saya mau tanya Bang Juma, bagaimana dengan Kisah Para Rasul 20 ayat 6, Paulus menghidupkan orang mati? Jika dia Bang KTP, Bang Zuma katanya tadi hujan, kan sudah dengarkan. Nah, kalau mau lanjut sama saya, silakan. Silakan, tadi yang ditanyakan tentang apa? Tentang dia menghidupkan orang mati. Betul? Ya. Ya udah, Abang baca lagi kitab Anda. Bukankah Yesus mengatakan penyesat itu juga bermukjizat dan melakukan tanda-tanda besar? Jadi jangan parameter bermukjizat itu langsung dianggap sebagai orang yang benar ya. Karena penyesat pun bisa bermukjizat atau memiliki tanda-tanda ajaib gitu. Lanjut. Silakan. Coba baca dalam kitab Anda Matius 24 nomor 4 sampai 5, kan dijelaskan di situ kan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat. Enyah kau iblis, menyesatkan kau dari tadi. Kau pikir perlu kami mendengarkan ocehanmu, pendusta? Bang Zuma sabar, aku bukan. Tahu kau, aku adeknya. Kalau aku salah dari Bang Zuma wajar, aku adeknya, paham kau? Enak aja kau bilang berdoa. Tuhan kau berdoa dikabulin nggak? Ngapain kau memamerkan, mempromosikan Tuhan yang berdoa tapi nggak dikabulkan? Nyah kau iblis. Banyak kali kau penyesatan dari tadi. Sabar Bang Zuma mendengarkan. Hantu belau, kau pikir apa? Kami di sini sabar, kami ngadapin kau menyesatkan umat. Jadi Kristen aja kau seumur hidup. Nggak usah kau tanya-tanya sok-sok. Saya catat. Bang Zuma aku nyelamatkan aku. Nggak usah kau banyak cerita. Banyak kali cerita kau. Ya, selamat malam Antonio. Silakan bertanya. Nggak usah sok-sokan. Waalaikumsalam. Banyak kali ceritanya udah dijelasin sama Bang Zuma dari tadi loh. Banyak kali gayanya. Ini aku catat Bang Zuma, udah aku catat. Kali.
Ya, silakan Antonio. Tunjukkan kalau betul Tuhan kalian itu mempraktekkan Tuhan kalian loh ya, sembahan kalian itu, manusia yang kalian sembah, yang mati terkutuk di tiang salib. Ketika dia berdoa di tiang salib, kalau memang dia suri tauladan yang baik, ketika dia berdoa dikabulin Bapaknya. Tunjukkan sama kami data bahwa seluruh orang yang dia katakan, ya Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Ada nggak dikabulkan doa Tuhan kalian? Kalau doa Tuhan kalian saja tidak dikabulkan, kenapa kalian promosikan agama kalian di sini? Bertanya kalian kepada kami yang paham, yang belajar. Jangan kalian coba menyesatkan di sini. Ada urusannya kami dengan agama kalian. Kami tidak mengizinkan kalian menyesatkan di kaum Islam. Dari tadi banyak kali diulang-ulang terus, dari mulai kau muncul di publik ini, itu saja pertanyaanmu. Ya, Oke, silakan izin Antonio. Oli, kita sapa dulu Antonio. Antonio Kristen. Kenapa dia diam? Antonio ke Kristen. Oh, jangan mengerikan. Muslim. Oh, Muslim. Yang naik Kristen dulu, Bang. Apa yang disampaikan, Nagil? Oke, apa mau disampaikan? 1 menit, silakan. Antonio. Enggak ada ya? Suruh aja dulu, Bang, ya. Silakan yang Kristen. Ya, itu tadi tutorial menghadapi ular beludak ya, teman-teman ya. Nah, itu jangan ditiru. Jangan ada yang tiru kecuali yang harus digituin dia itu orangnya ya, gak apa-apa. Itu udah berulang-ulang dia tanya sama Bang Zuma, berkali-kali dia tanya sama kita. Dia tetap promosikan Tuhannya di kita. Ya teman-teman non-muslim silahkan bertanya, karena Bang Zuma beliau di situ hujan, noise. Kalau nanti kondusif keadaan beliau di sana, insya Allah beliau menjelaskan kembali, menjawab pertanyaan lagi. Yang naik ke atas, silakan naik ke atas. Bertanya saja ya, tolong ya. Saya jujur saya katakan kepada teman-teman Kristen, saya tidak butuh. Kami sebenarnya tidak butuh penjelasan kalian tentang doktrin kalian. Kenapa? Saya, Bang Zuma, Bunda Rahma itu belajar secara autodidak. Belajar, bahkan kami membaca literasi yang kredibel. Supaya kami tahu bagaimana sudut pandang kalian secara doktrin dan secara tekstual. Dan juga bahkan kami mengetahui perpecahan-perpecahan di denom kalian, di Kristen, di agama kalian. Jadi kami tidak butuh penjelasan agama kalian. Kami di sini hadir untuk membentengi akidah umat Islam. Supaya tidak disesatkan, ya, tidak disesatkan oleh penyesat yang menjadikan orang-orang yang bertaubat, seperti Matius 23:15 mengatakan, orang yang ditobatkan mengikuti tokoh ini itu 2 kali lebih jahat daripada si tokoh ini. Nah, itu dijawab. Siapa tokoh tersebut? Tokoh agama membawa agama baru yang bertentangan agamanya dengan Yesus, yang mengajarkan apa-apa yang bertentangan dengan Yesus, kemudian pengikutnya menjadi penjahat sepanjang sejarah. Tunjuk. Ada nggak agama yang paling jahat selain agama Kristen di seluruh sejarah? Kolonialisme Kristen, genosida Kanada Kristen, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi inkuisisi kurang lebih sekitar 600 atau 500 tahun, baik Katolik maupun Protestan, Kristen. Pertanyaannya, tunjuk satu agama yang meninggalkan sejarah kejahatan-kejahatan berjamaah dan bukan cuma 1, 2, 3 orang loh, berjamaah dan mewarisi kejahatan itu puluhan bahkan ratusan tahun, kecuali agama Kristen. Tunjuk. Kan Yesus berkata penyesat itu adalah orang yang mengaku domba, mengaku pengikut Yesus. Tunjukkan satu agama yang mengaku pengikut Yesus, yang kelakuannya kayak Dajjal, menghujat, kabur ke luar negeri, mengatasnamakan Tuhan, menginjak kitab suci orang, tapi dibanggakan oleh umat Kristen. Siapa? Coba tunjuk. Ayo, pakailah akalmu. Apakah ada Islam merusak peradaban sepanjang sejarah? Tidak ada. Kristen pernah. Kapan itu? Di abad ke-19, abad ke-9 ya. Di mana pada waktu itu gereja menjadi otoritas tertinggi, mandek peradaban, gelap gulita sayang, gelap. Yang mengeluarkan siapa? Peradaban Islam. Kalau saya ditanya ke saya, Riva, apa guna Islam bagi peradaban? Saya bisa jawab. Kalian bisa nggak menjawab? Apa guna Kristen untuk peradaban? Kalau tidak ada gunanya buat peradaban, maka pertanyaannya, apa agama yang dibawa oleh orang Parisi, munafik, penjahat, penipu, pembohong, pendusta, perampok,
ular beludak, pembinasa keji yang membatalkan hukum Tuhan. Siapakah dia? Apa agamanya? Naik ke atas, mari kita diskusi. Disapa dulu tamunya nih. Oh iya, disapa dulu. Biar Silakan, nggak Bunda Rahma. Bang Toy, Kristen Halo. Muslim. Assalamualaikum. Saya Muslim, Bunda. Oh, yang disuruh naik Kristen. Tapi nggak apa-apa, silakan cepet ya. Apa yang disampaikan Bang? Mau tanya ini sedikit, ya masih sedikit kebingungan lah dalam Al-Quran itu kan. Saya Muslim insya Allah, tapi saya kadang bertanya kepada para ustadz-ustadz saya, pertanyaannya itu jawabannya itu belum memuaskan, Bunda. Pertanyaannya seperti ini, Bunda. Gimana nih? Dia tanya tentang Islam. Semuanya ini bukan Gini ya. Ustadznya saja tidak memuaskan, apalagi saya, Bunda. Saya bukan ustadz, saya Bunda Bebe. Lah kan ya Bang ya. Jadi ini mohon maaf ya Bang ya, ini bukan ruang kajian tentang Islam. Lain kali Bang ya kalau ada memuaskan, gimana saya coba. Ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang ya, Bang Toy. HRK ya Bang, terima kasih. HRKS25, selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. HRKS25, oh baby, HRKS25, Power 77, selamat malam, assalamualaikum, Muslim Kristen, Power. Udah pada tidur kali ya, gara-gara si KTP. Aku 26 ya. Kristen Muslim. Kristen. Aku. Oh Kristen. Oh cewek. Oh Bunda, Mbak. Silakan. Sama Uniripa ya, silakan Bu. Bentar, Mbak aku. Tolong dikondisikan dulu suaranya, itu noise di belakang. Oh, iya. Gede banget. Dikondisikan dulu ya, biar enak didengarnya. Kalau misalkan ada noise di belakang ya gak enak didengarnya Mbak. Ya buat teman-teman tolong di follow akun yang di atas semuanya ya. Love oranye diklik tuh. Gimana, udah aman suaranya? Udah lumayan. Udah merdu semerdu epitamala. Silakan Mbak. Ya rencana sih mau kayak ngobrol santai aja sih tadinya sama Bang Juma. Pengennya langsung. Boleh. Boleh, Santai sama masih ada Bang. tuh. Boleh. Silakan Gurunda, monitor Gurunda. Ada pasien yang harus segera diobati ini. Udah akut. Masih kencang suaranya, hujan sini. Lanjut aja dulu. Mudah-mudahan sebentar lagi ini. Nggak lama kok. Ya ngobrol aja dulu Kak. Iya silakan. Nanti Kakak kalau saya nanya pengennya Bang Zuma yang jawab, nanti di skip dulu. Nanti Bang Zuma kalau sudah kondusif, nanti beliau bergabung bersama kita. Di sini ada kebetulan saya anak baptisnya Bang Zuma ya Kak ya. Jadi semua ilmu Bang Zuma itu sudah diturunkan ke saya juga. Jadi biasanya jawaban saya ya jawaban Bang Zuma, karena saya dan Bang Zuma satu gitu. Sebelum divalidasi Bang Zuma nggak apa-apa, sama saya juga nggak apa-apa. Silakan Kak. Oh jadi gini kan Kak. Dari kemarin sih ngikutinnya Kak, cuman kayak masih belum ada waktu. Dan kemarin sempat naik, diturunkan terus. Ya saya sih juga masih belajar ya kan, makanya tadi gua bertanya-tanya. Boleh Kak, saya temenin belajar ya. Kebetulan saya juga sedang belajar. Silakan Kak, bertanya saja Kak. Ya akhir-akhir ini kayak sering merenung ya kan gitu kan. Dosa nggak ya kalau misalnya aku tuh mengkhianati Yesus lah, Isa ya gitu ya kan. Kalau di Islam itu bilangnya Nabi ya kan gitu kan. Dosa nggak ya kalau misalnya aku tuh bilang aku tuh 50-50, percaya Islam iya, percaya di Kristen juga iya gitu kan. Tapi ada yang enggaknya juga. Pokoknya kayak 50-50 banget. Oke, saya jawab sedikit boleh ya Kak? Tapi agak banyak sedikitnya Kak ya. Mohon di-mute dulu nih, kita ngobrol santai ya. Berdosa Kak mengkhianati. Mohon izin sebelum ke ibu ini, tolong buat para moderator jangan naikin Kristen yang lain dulu. Fokus dulu ke ibu ini ya.
fokus dulu ke ibu aku. Namanya siapa Bu? Mohon maaf. Oh, masih Grace aja, Grace. Jangan panggil ibu, panggil Mbak Grace aja, Kang. Oke, Beb Grace silakan dilanjut ya buat Ya, teman-teman, Mbak jangan Grace. naikin yang lain. Cek. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Grace berdosa kalau Mbak mengkhianati Yesus seperti Enggak. kelakuan umat Kristen ya. Oh, enggak denger kan? Dengar, kalau Dian di mute dulu. Giliran cewek aja berebut, kalian pengen ngomong semuanya. Parah ini. Dasar ya Akang sama Goldian. Oke, lanjut. Gini Mbak Grace, berdosa besar karena Anda mengkhianati Yesus seperti yang dilakukan umat Kristen keseluruhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena iman Kristiani itu konsekuensinya mengkhianati Yesus. Yesus katakan kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Di Kristen bilang kehidupan kekal dia termasuk Allah. Kata Yesus, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Di Kristen hukum Taurat dibatalin mengikuti Paulus. Berdosa Kak, berdosa karena Yesus berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku. Jadi Kak Grace, kalau mau selamat jangan khianati Yesus. Kayak saya mencintai Yesus dengan sepenuh jiwa, hati dan raga, dan mengimplementasikan kecintaan saya kepada Yesus. Karena orang Islam adalah orang yang pasti memuliakan dan mencintai Yesus. Kenapa? Umat Islam tidak pernah mengatakan dia terkutuk sebagaimana yang disampaikan Paulus dalam Galatia pasal 3 nomor 13 Kak. Catat ayatnya Kak. Umat Islam tidak pernah mengatakan bahwa dia mati konyol dihabisi. Bahkan Kak, bagaimana mungkin orang Kristen dikatakan sebagai orang yang mencintai Yesus ketika percaya bahwa Yesus dilecehkan? Astagfirullahalazim. Coba kakak lihat berita ini Kak. Ngeri Kak kalau jadi Kristen Kak. Serius. Saya nggak ngajak kakak jadi Islam ya. Tapi saya cuma bilang berdosa kalau di Islam menjadi orang Kristen. Nih Kak, di beritanya ada Kak. Ini The Conversation Kak. Kalau kita bikin karya ilmiah boleh Kak ngutip dari media. Yesus juga korban pelocohan. Astagfirullah. Ini jahat banget Kak. Yesus ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan, masa dilecehin? Ini tuduhan yang sangat bagus. Jadi betul sama seperti yang kakak katakan, sangat berdosa kalau kakak mengkhianati Yesus dengan menuduh dia sembarangan, ya, dengan mengingkari setiap ajarannya. Maka oleh karena itu saya bisa membuktikan pada malam ini di hadapan kakak Grace bahwa ajaran Islam, ajaran Muhammad Ibnu Abdullah itu bahkan mengajarkan untuk memuliakan, mencintai dan menempatkan dia seperti yang dia ucapkan. Silakan Kak Grace tanggapi. Iya, tapi kan Kak, maksudnya itu kan bukan mengkhianati sih ya tadi maksudnya ya. Gimana ya, tapi kalau misalnya posisi 50-50 gini gitu, seakan-akan kayak percaya nggak percaya gitu ya kan sama Yesus. Dosa nggak ya gitu ya kan istilah lainnya. Dosa. Iya. Dosa Kak. Percayalah sama Yesus. Masa kakak nggak percaya sama dia? Iya percaya lah. Maksudnya itu gimana ya? Bilangnya nih, ngungkapinnya ini nih gimana ya? Kayak antara susah gitu gimana ya? Ya apa yang membuat kakak? Kayak apa ya? Memang posisinya aku tuh lagi belajar mencari sebenarnya mencari. Lebih masuk ke Islam aja Uni. Lebih masuk ke Islam. Sudah. Kalau gitu tadi saya sudah tunjukkan bahwa betul mengkhianati Yesus itu berdosa. Kita akan bagaimana kami umat Islam sudut pandang kami. Jadi mencari kebenaran itu juga salah ya? Oh enggak dong. Itu netizen serius. Pengen berantem katanya sama netizen. Udah Samuel. Selamat malam. Lebih sabar. Samuel, selamat malam. Kristen, Muslim, Kristen ya saudara ya, Bang Samuel. Lambang. Naik yang kok nama Samuel Bang? Ya Samuel. Bang, namamu Samuel kok kau Muslim Bang? Bang Juma kepental. Naik lagi. Naikin lagi Bang Juma tuh, terima tuh. Samuel, silahkan 1 menit. Apa yang disampaikan Bang? Silahkan. Mu'alaf beliau itu. Hujan-hujan Starling ini Starling gangguan. Lanjut dulu sebentar lagi deh. Ya Bang, buruan Bang, sebelum saya berantem sama netizen abang Bang. Silakan dinaikin lagi kalau ada Kak Grace-nya.
Oh, Bang Samuel mualaf, Masya Allah. Semoga istiqomah ya Bang Samuel ya. Sehat selalu. Kita masuk Islam itu harus ganti nama ya Bu? Enggak. Aman. Kalau namanya tidak mengandung penghujatan dan doa-doa kata-kata buruk nggak apa-apa sih Samuel. Samuel itu kan bahasa ini ya, bahasa Ibrani itu kan. Tuhan mendengar Samuel itu artinya. Iya, Samuel gitu. Samuel, Ismail. Ya, Bagus namanya asal jangan Samuel. Kalau Samuel bahaya. Iya, Udah. kalau bahkan Lucifer aja namanya bagus artinya dalam bahasa Latin, Lucifer, pembawa terang artinya. Mana tadi aku? Coba dicari teman-teman. Mungkin lagi kepental. Kenapa Uni? Iya, Mbak Grace tadi gara-gara Akang dia turun. Akang sih. Oh. Akang sih. Dia pengen ngobrol sama Bang Zuma. Akang sih, suara Akang. Tapi ditambah kali ya Samuel Rahman, kasih Rahman ini atau hari ini Akang maunya ngopi banyak, emang nggak kembung? Iya. Mogi. Coba yang sampai Kristen 200 ya, yang naik teman-teman. Sambil dilihat teman moderator itu siapa namanya tadi? Kak aku. Mbak Grace. Nama akunnya aku. Ya, nama akunnya aku itu. Insya Allah itu naik lagi tuh aku. Itu dia ada ke aku. Hilang jaringannya. Iya, saya tahu dan saya paham ternyata sehati dengan prinsip dan pendapatku, hilang jaringannya. Masya Allah. Loh kok diturun? Enggak, kirain diturunin. Enggak, saya gedein biar Mbak kelihatan. Iya, hilang jaringannya langsung mati. Ya, monggo Kak aku lanjut aja. Jadi Tadi lupa apa bahas. kira-kira? Ya, saya tadi tanya Kak. Apa hal yang membuat Kakak tidak mau bersyahadat? Silakan Kak. Halo. Ternyata sinyalnya tidak mendukung malam ini, guys. Oh. Mbak Grace. Kak Grace. Kapan lagi saudara-saudara yang Kayaknya Kak Grace pakai Starlink kayak Bang Zuma, bermasalah. Starlink lagi bermasalah. Ya, nanti gitu, kalau naik lagi disuruh geser ke tempat yang damai dan tentram. Beliaunya. Soalnya ini kayaknya insya Allah login. Doain teman-teman, insya Allah login. Insya Allah. Dia kalau udah dengar suara saya pasti terpukau dan terharu. Terpesona atau terharu. Amin. Jangan gitu Akang nanti Bu Yuni cemburu Ya naikin lagi ada kayaknya Kang di bawah. Nggak tahu saya, nggak ada minta naik lagi. Coba dicek di Jambak aja di Jambak. Tapi ini malah tambah banyak yang minta naik taruh. Jangan dinaikin aja, dicentang aja. Tapi Mbak Grace-nya nggak ada. Ya Allah. Ya halo dosa. Halo. Dosa, namanya kok dosa. Dosa? Maaf, kepencet Bunda, maaf. Kepencet ya Bang. Iya Bang. Oke. Tap-tap layar ya saudaraku. Bunda Rahma gimana puasanya Bunda Rahma? Alhamdulillah lancar nih. Alhamdulillah. Ternyata nggak enak ya jadi Bunda Rahma ya. Giliran kita ngomong disuruh diam gitu. Karena netizen ini udah dikasih tahu. Ngerasain banget ya enaknya. Oh iya. Di bawah waktu typingan Uni diam. Sebenarnya padahal udah dibilang Bang Zuma tadi. Rahma aja marah-marah. Sebenarnya mereka cinta, cuma dia bingung mengungkapkan dengan kata-kata apa. Nggak, kalau aku bukan cinta sih. Kalau menurut aku kita berdamai aja nih. Bukan, kalau aku nggak bisa berdamai Bunda. Aku memusuhan sama mereka. Jadi mereka ini gini Bunda. Mereka itu nggak mengerti bahwa kita
kita ini ya kan hadir di sini itu juga belajar mendengarkan narasi. Kadang aku kan bosan tuh sama materi itu aja. Kadang aku duduk di tempat Bang Zuma tuh dengar materi baru, mana tahu kayak materi yang menyamar iblis itu kan materi baru tuh di Zoom dulu kita nggak pernah dengar. Nah, kadang aku pengen dengar tuh ayat-ayat mana yang disampaikan Bang Zuma, ntar aku catat. Mereka nggak sadar itu kalau kita juga walaupun kita apologet kita tetap nggak berhenti belajar. Nah jadi ketika Bang Zuma seandainya beliau sedang ada urusan atau apa, kenapa kita menyambung? Kenapa kita berani menyambung? Karena memang kita gurunya sama gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Bang Zuma kita sepaham. Tapi kan mereka kan nggak mau mengerti itu gitu loh. Jadi seolah mereka kalau saya lihat ya itu sebenarnya ternyata nggak bagus. Turun Bunda Rahma, karena Bunda Rahma juga belajar ya sama ke Bang Zuma. Apa yang disampaikan Bunda Rahma ya itu yang diajarkan Bang Zuma gitu. Karena kita ini ya. Tuh dibilang kesabaran kita setipis itu. Mereka nggak tahu aja kalau kita udah colok mata mereka ya Bunda ya. Ini nggak sabaran, sabarannya setipis tisu teman-teman. Colok aja lah. Ibaratnya gini, kita ini ibarat satu tubuh kan. Kita nggak boleh bernarasi tidak sesuai dengan apa namanya beda narasi, nggak boleh kita beda narasi loh. Iya betul. Nggak bisa kita beda narasi, nggak bisa kita saling tabrakan narasinya. Jadi sebagai pemimpin, sebagai guru kita harus ini di sini begini ya kan. Nggak bisa. Bunda Nepi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nepi. Bunda Nevi, assalamualaikum. Kepencet enggak dia. Enggak kepencet. Ini ada yang begini. Kalau ada yang lain naikin nggak Oten? Naikin aja sambil nunggu si itu. Naikin aja daripada ngedengerin emak-emak kurang belanja pada ngoceh. Kalau nggak ada kita juga nggak seru kali. Ya kan Bun? Tadi itu ada kita rame. Sebenarnya tadi itu ini bagus masuk dulu. Kenapa sih dia ragu dengan keimanannya? Ada apa? Kemudian kenapa dia melirik tertarik dengan Islam? Nah itu nanti kita masuk supaya kasih perbandingan kan ajaran di Kristen Islam. Bagaimana? Iya betul Bunda. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan dia bisa naik lagi. Kayaknya pakai Starlink juga tuh. Ini ada Erieto Sardini berapa kali naik? Mungkin non muslim nih, coba naikin dulu. Halo Wawan. Halo Mbak. Ya muslim non muslim? Aku muslim. Oh ya ada yang menyampaikan. Oh Erieto saya juga muslim. Kita prioritaskan yang non muslim dulu naik ya, biar mereka bertanya tentang Islam karena ini. Sebentar dulu dong, jangan dipotong. Saya belum selesai ngomong loh. Ya. Silakan bertanya dulu buat teman-teman muslim kalau bisa prioritaskan di sini room untuk non muslim ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan muslim dari lahir, kan kayak itu merasa kayak iri banget sama mu'alaf gitu. Mu'alaf udah dewasa, udah matang gitu, baru masuk Islam. Dosa-dosanya diampuni. Jadi maksudmu kamu murtad dulu? Jangan dipotong dulu. Maksudnya kayak kita kan punya hutang puasa, hutang sholat. Seperti itu untuk yang ini kan yang mungkin belum ibadahnya kurang ketat dari orang tua. Oke cukup Bang, kita udah paham. Bang kita udah paham. Begini saja ya. Baguslah kalau abang mau introspeksi diri. Artinya abang ini nggak sombong, mengakui kesalahan. Segeralah tobat nasuha, tidak mengulangi perbuatan yang kemarin-kemarin. Itu aja intinya. Jangan boleh Anda cemburu sama mualaf. Artinya sebagai motivasi untuk lebih baik sebagai seorang muslim. Perbanyak bertobat, istighfar, jangan diulangi lagi kesalahan yang lalu-lalu. Oke Bang ya, setuju ya? Oke Bang. Semangat. Ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener sama Bang ngegas aja dia. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh. Yang kena batunya tuh gara-gara dibawa kan Bunda diam dia kena batunya.
Kok dia iri? Emangnya mau murtad baru? Ada aja. Ya Rohul. Ya lo Rohul. Tapi saya lebih menghormati, mengapresiasi orang yang seperti tadi mengakui kesalahan. Tapi banyak juga loh orang sombong loh. Iya, daripada sombong mending mengakui kesalahan. Betul sekali. Dan istighfar, memperbaiki diri ke depannya itu lebih bagus. Dia pengen memperbaiki diri gitu ya. Iya, salut kita sama orang yang kayak tadi. Makasih Bang. Tawadu ya, tawadu. Betul. Silakan halo Rohul. Rohul, kalau nggak ada suara kita turunkan ya. Oke. Jarang loh nih orang pernah nyolong ayam mengaku loh, jarang loh. Jarang. Kecuali dia bertobat, dia sadar bertobat. Aku dulu ngaku pernah waktu masih SMA dulu nyolong ayam, tapi nyolong ayam tetangga, tante om saya, itu pun saya nggak jual, saya sembeli, saya makan rame-rame anak-anak sama teman-teman gitu. Iya benar. Waktu itu kan Bang Andi waktu nyolong ayam waktu itu kan nyolongnya kan kalau nggak salah sekali sehari. Setiap minggu 7 kali. Nah, itu nggak nyolong namanya, itu kerjaan namanya, rutin. Ya lo Pak Ari. Bang Andi tolong maki dulu lah netizen yang bilang kalau ada Bang Andi diam dulu, kalau Bang Andi kenapa sih orang-orang ini aneh. Tolong Bang Andi marahi dulu mereka Bang Andi. Mereka nggak tahu aja Bang Andi. Itu bebas, biarin aja bebas. Oh iya, netizen bebas. Tidak ada pertanggungjawaban atas omongan netizen itu. Tanpa mereka nggak rame, jadi nggak ada semua nggak rame. Kalau nggak ada netizen Vladimir Putin nggak takut, Vladimir Putin aja takut, mah netizen Indo loh, jangan salah. Netizen itu bebas, tidak mempertanggungjawabkan. Netizen Indonesia tuh. Netizen itu bebas. Bunda, netizen itu bebas, dia tidak mempertanggungjawabkan. Netizen ini adalah raja memang. Apa lah ya? Netizen itu dulu ya. Ya netizen raja di atas raja ya, kayak Yesus netizen. Boleh Bunda, jangan gitu. Enggak, netizen itu Bunda asal tahu ya, salah satu survei di sosial media itu netizen Indonesia ini termasuk netizen yang ditakuti Bunda. Bahkan perang dari Ukraina sama Rusia itu bisa berhenti kalau netizen Indonesia bergerak Bunda. Serius, ngeri loh. Iya, perlu ditakuti. Atas permintaan Bunda, atas permintaan netizen raja segala raja, netizen itu raja, ya disambut tamunya itu loh. Ya silakan Mafia. Mafia namanya. Mafia. Bang Mafia. Ya. Ada suaranya. Mafia. Ya. Ya lo Mafia, kalau nggak ada suara kita turunin ya. Goldian mungkin ada yang mau disampaikan Goldian. Sian nih Goldian dari tadi nih. Diam aja dia. Takut disuruh diam dia. Gak ada sih, aku lebih suka nyimak, dengerin Gurunda ngejelasin, dengerin Nuni nyampein, Bunda Rahma, Bunda Mila. Ya enak memang kalau kita nyimak Bang. Nanti aja kalau baru dibutuhin baru. Ya, silakan Pak Ramli. Ini Ramli ini pasti Islam. Tolong yang naik Kristen dulu saudara ya. Tolong yang naik Kristen. Bang Hadi belum diskusi. Unik pun baru pemanasan. Ramli, kau Muslim kan? Selamat malam. Kok Kristen? Namanya Ramli. Selamat malam. Bunda Rahma. Ramli itu nama di kampung. Mana ada hotel tapi gak apa-apa. Udah Bunda, jangan fokus ke nama, fokus ke esensinya aja. Justru ada namanya Julius Muslim. Udah lupakan nama, biarlah mau nama apapun, Cibi Marukocan pun nggak apa-apa. Ya Pak Ramli. Kalau ada hotel lagi ya, kalau Gurunda masih ngeleh. Daripada nanti dimarahin terus. Enggak, gue nggak takut dimarahin, gue nggak peduli dimarahin siapa, kecuali Bang Zuma yang marahin, gue baru berhenti. Kalau Bang Zuma nggak marah, gue nggak peduli. Lihat ya teman-teman, Uni sama Bunda Rahma ini pemarah banget, nggak lembut ya. Enggak, aku nggak peduli mau netizen ngamuk kayak apa. Kecuali Bang Zuma yang di sini suruh berhenti, baru aku berhenti. Ya silakan Pak Ramli. Pak Ramli Muslim atau non Muslim? Oten Uni. Oten. Oke, silakan. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Silakan.